Oke, selamat malam semuanya. Kita nanti berapa hari lagi ya, hari Minggu, kita akan memperingati hari dari pencurahan Roh Kudus, memperingati ya. Nah, walaupun di banyak tradisi gereja Pentakosta itu masih kadang-kadang masih rancu antara memperingati dengan menunggu dicurahkannya kembali gitu ya. Memperingati hari Pentakosta. Nah, di beberapa gereja Pentakosta itu selama 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati hari Kamis kemarin ya, minggu lalu, itu selama 10 hari itu beberapa gereja Pentakosta itu seolah-olah menantikan bahwa Roh Kudus itu dicurahkan kembali ya. Roh Kudus sudah dicurahkan ya, kita tidak perlu menunggu lagi. Kita hanya memperingati ya, seperti Natal, Tuhan Yesus sudah lahir ya. Bukan setiap tahun Natalan Tuhan Yesus lahir kembali. Begitu juga kali hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus ya. Nah, orang Yahudi memperingati hari Pentakosta ini sebagai panen gandum di Ulangan 16 ayat 9 sampai 10. Ya, tanggalnya adalah 6 Siwan. Nah, orang Yahudi ini kan pakai kalender bulan, tapi juga tahun juga ya. Kalau kalender Hijriyah itu kan cuma bulan aja, sehingga bergeser setiap tahun itu beda dengan kalender matahari ya. Sehingga setiap tahun itu kalau kalender Hijriyah itu bergeser 11 hari. Makanya pernah di tahun berapa itu, tahun kapan itu, kita 25 Desember itu Natalan, 27 Desember itu Lebaran, saya ingat sekali. Jadi bisa sepanjang tahun itu bergeser. Nah, kalau kalender Yahudi, meskipun memakai kalender bulan, sama seperti kalender Imlek ya, pakai kalender bulan juga, tapi ada penyesuaian seperti kalender Imlek juga kan ada penyesuaian. Makanya kalau tahun baru Imlek itu kadang Januari, kadang Februari, tapi tetap di awal musim semi gitu. Nah, kalender Yahudi juga seperti itu, ada penyesuaian. Nanti di sekitar tahun kesekian itu ada bulan ke-13 gitu. Supaya mereka itu memulai tahunnya itu tetap gitu ya. Nah, orang Yahudi mau merayakan hari Pentakosta atau Feast of the Weeks ya, hari ke-50. Jadi 7 minggu, hari raya 7 minggu ya. Hari raya 7 minggu itu adalah merayakan panen gandum di Ulangan 16 ayat 9 dan 10. Ya, selain panen ya, karena panen ini kan membutuhkan turunnya hujan yang baik ya, karena kita tahu kalau orang Yahudi itu daerah Israel sana itu curah hujan itu tidak seperti di hutan tropis Indonesia ya. Pada saat itu juga pengairan juga belum terlalu bagus gitu ya, teknologi pengairan di sana kan belum terlalu bagus. Nah, sehingga untuk mendapatkan panen yang bagus mereka sangat menantikan hujan yang baik gitu ya, curah hujan yang baik. Nah, selain mereka merayakan panen, mereka juga merayakan turunnya Taurat dan lahirnya bangsa Israel ya. Israel sebagai suatu bangsa ya. Secara sahnya gitu ya, itu dirayakan. Nah, orang Yahudi juga punya aturan ya, bahwa sebagai umat Yahudi atau umat Yahweh, mereka harus pergi ke Yerusalem setahun itu wajib 3 kali. Ya, yaitu hari raya roti tidak beragi atau Paskah, kemudian hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Itu yang wajib. Banyak sekali hari rayanya ya. Tetapi yang wajib itu ya. Ada hari raya misalnya pendamaian, ada hari raya Hanukkah, Purim. Ya, ada berbagai hari raya, mereka banyak sekali, tapi yang wajib adalah 3. Hari raya yang paling besar adalah 3, yaitu roti tidak beragi, merayakan mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, atau Paskah, kemudian hari raya Pentakosta, yaitu untuk bersyukur atas panen, puncak dari panen, kemudian juga Pondok Daun. Ya. Pondok Daun ini untuk memperingati bagaimana mereka mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Jadi mereka harus bikin pondok-pondok di luar rumah gitu ya, untuk memperingati gimana dulu mereka tinggal tidak punya rumah gitu. Nah, sebetulnya semua hari raya ini sudah digenapi. Semua hari raya ini sebetulnya lambang. Apa yang di perjanjian lama itu sebetulnya lambang yang sudah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Misalnya kalau Paskah itu adalah
lambang dari bagaimana hari Paskah itu adalah bagaimana Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ya, itu Paskah Yahudi. Tapi kalau Paskahnya Kristen adalah bagaimana Yesus Kristus membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Nah, Pentakosta ini merayakan lahirnya bangsa Israel. Ya, sedangkan di Kristen adalah turunnya Roh Kudus dan lahirnya gereja. Jadi kalau Pentakosta itu turunnya Taurat dan lahirnya bangsa Israel, itu untuk orang Yahudi dan juga bersyukur untuk panen rayanya. Tapi kalau Kristen itu turunnya Roh Kudus dan lahirnya gereja, di mana pada hari itu ribuan orang juga bertobat gitu ya dengan khotbahnya para rasul. Nah, kalau kita lihat di Kisah Rasul 2, turunnya Roh Kudus itu ditandai dengan fenomena, ya. Fenomenanya adalah mereka berbicara dalam bahasa asing. Bahasa-bahasa yang bukan dari bahasanya sendiri, bukan dari bangsanya sendiri, ya. Tetapi ketika orang lain mendengar itu, mereka jadi mengerti. Karena pada saat Pentakosta ini terjadi, itu kan lagi hari raya, jadi semua orang Yahudi itu datang dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai tempat di tanah Israel maupun orang-orang Yahudi yang diaspora, ya, yang tinggal di luar bangsa Israel, yang tinggal di Mesir, yang tinggal di mana-mana, mereka harus datang, ya, karena itu banyak orang dari berbagai bangsa. Nah, ketika mereka berbicara dalam bahasa-bahasa asing, bukan bahasa roh, sehingga ketika orang lain mendengar, mereka bisa mengerti bagaimana mungkin orang-orang ini bicara dalam bahasa kita orang Lydia, kita orang dari Arab, dari mana-mana, mereka itu bisa gitu ya, berbicara dalam bahasa Arab kah, dalam bahasa Turki kah, dalam bahasa Italia kah. Nah, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa itu, dalam bahasa Mesir misalnya ya, bahasa Koptik pada saat itu. Nah, itu ya. Jadi, Roh Kudus itu bekerja dengan tujuan yang jelas, dengan tanda yang jelas ketika pertama kali dicurahkan. Nah, mereka berbicara dalam bahasa asing, sehingga orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul itu bisa mengerti, dan kemudian mereka bertobat. Jadi fenomenanya ini adalah fenomena yang dengan tujuan yang jelas, dengan maksud. Maksudnya apa? Yang pasti adalah untuk memperbesar kerajaan Allah. Ya. Jadi kalau misalnya ada fenomena-fenomena yang tujuannya nggak jelas, ya, tidak konsisten, itu pasti fenomena yang tidak akan bertahan lama gitu ya. Misalnya dulu itu ada Toronto Blessing gitu ya, Toronto Blessing. Nah itu ada juga yang apa itu loncat-loncat gitu ya, seperti itu. Itu saya kira ya mungkin saja itu pekerjaan Roh Kudus, tetapi kurang jelas gitu ya dulu tujuannya apa. Jadi saya juga mempertanyakan gitu ya, ini sebetulnya untuk apa? Saya tidak berani menghakimi kalau itu bukan pekerjaan Roh Kudus gitu ya. Tapi kalau pekerjaan Roh Kudus pasti ada buahnya. Di Yohanes 16 ayat 7 dikatakan demikian. Yesus berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Nah, di sini saya akan lebih berbicara lebih menjelaskan tentang peran Roh Kudus. Ya, karena kalau kita bicara tentang Roh Kudus itu luas sekali, bagaimana pribadinya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana dia bergerak, ya, siapakah dia, itu kan sangat luas sekali. Tapi saya akan membatasi mungkin bagaimana peran Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Ya. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Tuhan Yesus. Ya, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu, tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, ini maksudnya apa? Kok lebih berguna kalau Yesus itu pergi? Ya, karena kalau Yesus nggak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Ya, Roh Kudus tidak akan datang. Kenapa kalau Yesus nggak pergi, Roh Kudus nggak akan datang? Ya, di dunia nanti ada orang itu jadi ada dua ini gitu ya, ada dua
jujukan gitu ya. Nanya sama Tuhan Yesus, nanya juga sama Roh Kudus gitu. Tuhan Yesus itu kan tidak bisa berada di satu tempat, berada di banyak tempat dalam waktu yang sama kan. Kalau Roh Kudus kan bisa. Yesus ketika menjadi manusia itu kan terbatas. Ketika dia berada di dalam keberadaannya sebagai manusia, dia tidak bisa berada di berbagai tempat dalam waktu yang sama. Nah, kalau Roh Kudus itu kan bisa berada di berbagai tempat dalam waktu yang sama. Bahkan Roh Kudus ini memenuhi isi dunia ini, semesta ini dengan keberadaannya. Karena Roh Kudus, roh itu pneuma, itu ya, itu kan tidak berbentuk fisik. Pneuma itu bisa dikatakan spirit, bisa dikatakan angin. Kalau angin kan kita bisa merasakan ada ya, tapi kita tidak bisa melihat bentuknya. Dan angin itu memenuhi, udara itu kan memenuhi setiap ruangan yang ada. Nah, seperti itu sifat Roh Kudus digambarkan dengan kata pneuma itu. Ya, jadi kalau Yesus nggak pergi, Roh Kudus nggak akan datang. Dan kalau Yesus pergi, Roh Kudus datang, adalah lebih berguna. Kenapa? Karena dia bisa memimpin umat manusia di mana saja orang itu berada. Di mana saja di bumi ini manusia itu berada. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Ya, dikatakan bahwa Tuhan Yesus, aku akan mengutus dia kepadamu. Sebetulnya siapa sih yang mengutus? Apakah memang Yesus itu mengutus Roh Kudus? Karena sebetulnya kalau kita lihat, Yesus pun diutus oleh Roh Kudus. Ketika Maria hamil, yang membawa Yesus ke dalam perut Maria adalah Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 6, di sini dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi maksudnya Yesus mengutus, maksudnya adalah Yesus minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Ya. Jadi memang Bapa yang memberikan Roh Kudus. Untuk apa sih Roh Kudus ini dicurahkan? Kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus disebut Roh penolong, Roh kebenaran, ya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi Roh Kudus dikatakan pertama dia adalah penolong dan dia adalah Roh kebenaran. Penolong, pendamping, advokat, pembela. Ya. Dan dia juga Roh kebenaran. Nah, apa maksudnya penolong, pendamping? Penolong dan pendamping, ya, atau advokat. Roh Kudus itu mendampingi kita supaya kita ini mengerti segala yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Segala yang Tuhan Yesus perintahkan. Oleh karena itu di sini dikatakan jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Nah, untuk itu nanti saya akan bahas lebih lanjut ya. Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, ini apa maksudnya? Yang pertama, menginsafkan akan dosa. Nah, ketidakpercayaan kepada Yesus adalah dosa. Ya, tetapi apa maksud percaya? Menginsafkan dunia akan dosa. Ya, akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Jadi ketidakpercayaan akan Yesus itu adalah dosa. Tapi apa itu percaya? Apakah ketika orang Kristen bilang, ya aku ini Kristen, Tuhanku itu Yesus, dia adalah anak Allah yang mati menebus dosa dunia dan dosaku ditebus, apakah itu percaya? Nah, di ayat yang tadi, Yohanes 14 ayat 15, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi percaya itu berkaitan dengan
menuruti segala perintah Allah. Dan di sinilah Roh Kudus sebagai pendamping, sebagai penolong untuk membuat kita percaya, untuk membuat kita menuruti segala perintah Allah. Jadi dosa itu bukan sekedar menolak Yesus. Oh, Yesus bukan Tuhan, bukan. Tetapi dosa lebih dari itu. Ketika tidak taat kepada Tuhan Yesus, itu pun adalah dosa. Ketidakpercayaan, ya, iman. Kalau tidak beriman kepada Yesus adalah dosa. Nah, soal percaya itu apa sih? Soal percaya adalah segala apa yang Tuhan Yesus katakan, perintahkan, kita harus turutin. Misalnya saya adalah sebagai akrobat gitu ya, tukang akrobat gitu ya. Terus saya berakrobat misalnya di gedung yang tinggi. Ada tali antar gedung, terus saya berjalan di situ. Terus semua melihat dan saya bisa melewati tali, seutas tali itu. Wah, percaya nggak? Saya bisa jalanin situ. Oh ya, buktikan dulu. Saya jalan, percaya nggak? Saya bisa jalan. Nah, karena sudah dibuktikan, sudah lihat, percaya ya. Terus sudah gitu misalnya saya kasih volunteer. Siapa yang di antara saudara-saudara yang mau ikut saya? Ya, jalan, megangan sama saya, atau saya gendong misalnya ya, atau di atas kursi roda, saya dorong kursi rodanya melewati tali itu. Ada yang mau? Nggak mau. Loh, katanya percaya bisa. Ya. Misalnya saya peragakan lagi, ini kursi roda kosong, saya dorong lewatin tali itu. Bisa berhasil. Tapi ada nggak yang mau duduk di atas kursi itu? Jadi volunteer. Yang namanya percaya, pasti orang itu mau. Tapi kalau nggak mau jadi volunteer, berarti belum percaya. Nah, seperti itulah yang namanya iman kepada Yesus Kristus. Jadi, percaya itu bukan sekedar mengakui Yesus adalah Tuhan. Tapi dalam setiap kehidupan kita itu bisa memperagakan kehidupan Yesus sebagai manusia di dunia ini. Kalau gitu, apakah Kak Anu ini sudah percaya? Belum, saya sedang berproses. Dan saya merasakan ada progres gitu. Apakah saya sudah percaya sungguh-sungguh menjadi Kristen sungguh-sungguh? Saya kira saya masih berproses untuk bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi tentu di dalam setiap proses itu ada progres. Jadi dikatakan bahwa tugas Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa. Dosa adalah ketidakpercayaan kepada Yesus. Jadi dosa itu bukan sekedar kesadaran moral. Ya, dosa itu misalnya dianggap bahwa oh, berjudi itu dosa, oh, berzina itu dosa, oh, mencuri itu dosa gitu ya. Itu kan kesadaran moral. Nah, orang-orang di luar Kristen pun bisa berhenti berbuat kejahatan atau dosa seperti itu. Bisa. Jadi, itu ketidakpercayaan kepada Yesus, itu bukan sekedar kesadaran moral, tetapi lebih dari itu. Jadi kalau orang Kristen tidak punya kesadaran moral, jangan bicara dulu soal sudah percaya kepada Yesus. Orang Kristen yang masih berbuat jahat, masih mencuri, ya masih melanggar moral-moral umum, tapi ngakunya Kristen, udah dibaptis, apalagi pelayanan di gereja, ya jangan menganggap bahwa dia betul-betul sudah percaya. Sebetulnya itu hanya pengakuan di akal saja gitu, hanya pengakuan di otak saja. Sama seperti oknum pejabat yang kalau misalnya ketika diangkat sebagai pejabat, entah itu sebagai menteri, anggota DPR gitu ya, bersumpah di atas kitab sucinya, atau kemudian menyanyikan lagu Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami, ya. Tapi kenyataannya tiap hari korupsi gitu ya. Sumpahnya kan hanya di mulut saja. Orang misalnya yang terikat dalam pernikahan, janji sehidup semati di hadapan pendeta dan di hadapan jemaat, ya sidang jemaat yang hadir, berjanji gitu ya. Maukah engkau menerima dia sebagai istri atau suamimu dalam suka, dalam duka, iya, dalam sehat, dalam sakit, iya, dalam kaya, dalam miskin, iya. Tapi berapa banyak orang bercerai karena kesulitan ekonomi, karena kemiskinan. Jadi apakah sumpah itu komitmen? Belum komitmen. Karena kalau komitmen, kesetiaan itu dibuktikan sampai akhir. Nah, sama
ketidakpercayaan kepada Yesus juga seperti itu. Ya. Jadi ketidakpercayaan kepada Yesus adalah dosa, dan dosa itu bukan sekedar kesadaran moral, tetapi tidak sepenuhnya hidup untuk Yesus. Itu masih berdosa, karena itu dosa di dalam bahasa Yunani adalah hamartia, kemelesetan, bukan sekedar kejahatan. Makanya saya bilang kalau orang Kristen masih tidak sadar akan kebenaran-kebenaran moral umum, masih lebih jahat daripada orang di dunia ini, maka dia belum jadi, jangan bicara belum jadi Kristen deh, pasti masuk neraka gitu. Jangan bilang kalau udah ngaku Yesus Tuhan langsung masuk surga. Kalau dia masih jahat seperti itu kan, pasti masuk neraka gitu. Nah, jadi misalnya apa sih ketidakpercayaan kepada Yesus adalah dosa? Itu gimana sih? Harus mengikuti Yesus itu gimana sih? Yang standarnya tinggi itu gimana sih? Apa bukan berhenti berbuat dosa aja sih? Gimana gitu ya? Kan katanya tadi bukan sekedar berhenti berzina, bukan sekedar gak jadi pembunuh, bukan sekedar gak mencuri, ya. Terus gimana? Contoh misalnya ketulusan. Contoh misalnya integritas. Contoh kejujuran, ya. Misalnya gini, ketulusan. Kalau misalnya ketika kita berkata, saya bilang sama Eris misalnya ya, Eris, Tuhan berkati ya. Nah, misalnya gitu ya. Tapi saya lagi kesel gitu sama Eris. Saya lagi kesel karena misalnya gini, Eris tadi datangnya terlambat. Misal nih ya Eris ya, nggak terlambat kok. Misal Eris datangnya terlambat tadi. Terus ini tugasnya Eris, terus Eris datangnya terlambat. Terus saya kesel, dan setelah acara selesai, Zoom ini selesai, saya bilang, Eris terima kasih ya, Tuhan berkati ya. Tapi saya nggak tulus. Mengucapkan itu sekedar ya kebiasaan aja gitu. Saya nggak tulus memohonkan berkat untuk Eris dan berterima kasih kepada Eris, misalnya saya nggak tulus. Bukankah itu sebuah dosa? Bukankah itu sebuah kemelesetan? Atau misalnya, katakanlah kita tidak mencuri. Kita tidak mencuri uang di perusahaan, kita jujur ya, kita nggak ngambil 8T dari negara ini gitu ya. Tapi ketika kita misalnya, saya misalnya di sini mengajar, atau misalnya ada yang main musik di gereja, atau misalnya ada yang memimpin pujian di gereja, dan ketika bermain musik, musiknya bagus gitu ya, atau mimpin pujiannya bagus gitu, terus udah gitu rasa bangga. Nah, bukankah itu juga sebuah pencurian? Mencuri kemuliaan Allah. Nah, itu kan contoh-contoh. Atau misalnya motivasi, ketulusan motivasi. Ketika melayani, ketika memberikan persembahan, dengan motivasi, ya supaya ntar balik 60, 30, 100 kali lipat misalnya. Motivasinya mancing Tuhan. Atau melakukan pelayanan di gereja, motivasinya karena apa? Supaya Tuhan juga menjagai usahaku, menjagai rumah tanggaku. Ada take and give, ada motivasi-motivasi lain di situ, bukan sekedar ketulusan. Nah, itulah yang namanya ketidakbenaran atau kemelesetan atau hamartia atau dosa di dalam kekristenan. Jadi kalau orang Kristen masih belum benar secara moral, jangan bilang Kristen dulu. Ya. Standar orang Kristen adalah lebih dari sekedar standar moral dunia ini. Standarnya apa? Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Kamu mengikuti teladan hidup. Dan itu sulit. Dan kita belajar terus sampai kita lulus. Ya, sampai Tuhan bilang nanti kelak di hadapan Tuhan, kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Ya, hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, kemudian berikutnya akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi Roh Kudus itu menyatakan standar kebenaran ilahi bagi orang percaya. Karena Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di bumi ini. Tuhan Yesus sudah berhenti mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada para rasul. Dan kemudian Roh Kudus inilah yang adalah roh kebenaran yang menyatakan standar kebenaran. Ya, dan membukakan, menyingkapkan apa yang dulu Tuhan Yesus ajarkan, mungkin mereka waktu itu nggak ngerti. Ya, misalnya
Murid-murid itu kan tidak mengerti kalau Tuhan Yesus itu datang bukan untuk menjadi raja di dunia ini. Yesus bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Murid-murid itu menyangka bahwa Yesus itu datang untuk mendirikan kerajaan di dunia ini. Roh Kudus adalah roh kebenaran, dan maksudnya adalah menyatakan standar kebenaran ilahi bagi orang percaya, atau juga menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang Tuhan Yesus sudah nyatakan, tapi mereka nggak ngerti gitu pada waktu itu. Misalnya, anak-anak Zebedius, Yakobus sama Yohanes, bahkan Petrus juga gitu ya, menyangka bahwa Yesus itu mau jadi raja di dunia ini. Makanya mamanya Yakobus dan Yohanes, Salome, itu bilang sama Yesus, Rabi, nanti kalau kamu udah jadi raja ya, tolong ya, anakku ya, yang sebelah itu jadi, yang satu itu di sebelah kanan, yang satu itu jadi Perdana Menterimu, yang satu jadi Menteri Luar Negeri, yang satu jadi Menteri Dalam Negeri, misalnya kayak gitu kan. Tuhan Yesus itu ngomong sama Petrus, nanti ya, supaya nggak kaget kan, supaya mereka nggak kaget kan, mereka harapkan Yesus jadi raja di dunia ini. Danau Galilea aja Tuhan Yesus bisa tenangkan kan badainya. Ini kan seperti Musa gitu. Musa itu mengalahkan kekuatan Mesir ya, yang adalah negara adik kuasa pada saat itu. Musa itu menghadirkan mujizat-mujizat dengan tulah-tulah 10 tulah. 10 tulah itu dihadirkan dengan luar biasa, dan puncaknya anak sulung mati dan kemudian mereka bisa lepas dari Mesir. Dan ketika mereka sudah lepas dari Mesir, mereka dikejar oleh tentara Firaun. Tapi apa yang terjadi? Musa membelah lautan, dan kemudian tentara Firaun tertutup oleh lautan itu, gitu kan? Nah, Yesus ini melakukan mujizat-mujizat. Orang bisu bisa bicara, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang mati bangkit, bahkan badai di Danau Galilea pun ditenangkan. Nah, Musa dulu bisa membelah Laut Merah dan membunuh gitu ya, dengan seizin Tuhan. Itu dia membunuh tentara-tentara Firaun. Nah, tentu mereka pun berharap pada saat itu. Orang-orang Israel itu berharap dengan fenomena mujizat yang viral pada saat itu, walaupun Tuhan Yesus bilang kan, kalau tiap kali Tuhan Yesus bikin mujizat, Tuhan Yesus bilang apa coba? Dan bilang-bilang ya. Itu kan? Selalu Tuhan Yesus itu melarang dengan keras supaya mereka tidak memviralkan mujizat itu. Kebalikan ya, sekarang ya. Ada mujizat sedikit aja gitu ya. Yang bukan mujizat pun diakui mujizat kok. Itu sudah, siapa yang mau kesaksian kan kebalikan kan sekarang kan ya. Misalnya, tadi saya mau ke gereja, kepala saya pusing, lalu saya berdoa, dan Tuhan Yesus menyembuhkan saya, dan saya bisa datang ke persekutuan ini, gitu ya. Tapi dia nggak ngomong, kalau dia minum Panadol 2 biji, gitu kan. Dianggap ini kesaksian dapat mujizat, gitu. Kalau dulu itu betul-betul mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, dan Yesus bilang, jangan ngomong sama-sama. Nah, supaya motivasi orang mengikut Yesus, itu bukan mengejar mujizat. Contohnya misalnya waktu Tuhan Yesus ke kolam Bethesda. Di kolam Bethesda itu banyak sekali orang sakit. Menunggu kolam itu goyang gitu ya airnya, dan siapa yang nyemplung pertama kali, itulah yang sembuh. Banyak sekali orang yang berada di kolam itu. Yang disembuhin Tuhan Yesus berapa? Semuanya? Enggak. Tuhan Yesus tidak menyembuhkan semua orang. Hanya satu. Jadi kalau misalnya kita disembuhkan, belum tentu orang lain juga disembuhkan. Ya, ketika misalnya kita kesulitan ekonomi, terus ada orang lain yang kesulitan ekonomi, kita bilang, tenang aja, dulu saya juga begitu kok. Diselesaikan kok. Lah, belum tentu orang itu digitukan juga sama Tuhan. Sakit kita disembuhkan. Belum tentu orang lain sakit disembuhkan. Coba renungkan ini. Ya, Tuhan Yesus tidak mau dia dianggap juru selamat duniawi. Dia memang juru selamat dunia. Tapi dia bukan juru selamat duniawi. Dia datang untuk menyelamatkan orang, memindahkan orang ke dunia yang akan datang, ke kerajaannya. Bukan supaya orang itu kedunian gitu ya. Kedunian itu cinta dunia ini. Misalnya orang punya masalah gitu ya. Udahlah, datang sama Yesus dapat mujizat.
ke Gunung Kawi misalnya. Udah, tinggalin aja Gunung Kawi, ikut Yesus ke gereja, nanti juga diberkati di gereja. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis 3 pencobaan. Iblis itu menawarkan dunia ini dan segala kemegahannya. Segala kekayaan dunia ini iblis tawarkan. Iblis tuh bilang, sembahlah aku. Maka semua ini akan kuberikan. Semuanya ini telah menjadi milikku. Tuhan Yesus nggak bantah. Tuhan Yesus nggak bilang, enak aja bukan milikmu, milikku tahu gitu. Enggak. Tapi Tuhan Yesus bantahnya apa? Hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau menyembah. Maksudnya apa? Iblis itu nawarin, kamu itu mau beli dunia ini kan? Dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia yang sudah menjadi kekuasaanku. Kamu hendak menebus ini kan? Hendak membeli ini semua kan dengan darah. Gak perlu sedih seperti itu. Cukup kamu sujud di sini aja, sembah aku akan kasih semuanya kepadamu. Jadi kalau misalnya saat itu Tuhan Yesus tunduk menyembah iblis, Tuhan Yesus dengan gampang mendapatkan dunia ini, nggak usah dia beli dengan darahnya. Tuhan Yesus dengan gampang mendapatkan dunia ini, menjadi miliknya. Tetapi yang jadi Allah siapa? Iblis, bukan lagi, ya sebagai tuannya dia maksudnya. Bukan lagi Bapa. Makanya Tuhan Yesus bilang, hanya kepada Allah engkau menyembah. Nah, Roh Kudus ini menyatakan kebenaran-kebenaran seperti itu yang ketika Tuhan Yesus ajarkan, mereka nggak ngerti. Petrus aja dibilangin, Petrus, aku akan pergi ke Yerusalem ya, supaya nggak kaget gitu ya. Terus Petrus bilang, jangan gitu, jangan ngomong mati-mati disalib di Yerusalem. Jangan gitu, nggak baik. Kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Pakai nama Allah menegur Yesus, menegur Rabi, menegur gurunya sendiri. Kenapa? Karena dalam pikiran Petrus, Yesus harus menjadi raja. Pasukan Romawi harus dikalahkan. Seperti Musa nyemplungin tentara Firaun ke Laut Merah. Kan dia punya pikiran juga. Dengan badai di Laut Galilea, orang Romawi juga bisa dihabiskan gitu dengan kuasa Yesus. Nah, kalau mujizat-mujizat ini diviralkan, Yesus khawatir orang datang kepada dia mencari kesembuhan, mencari makanan, mencari penyelesaian, dan dia diangkat jadi raja untuk mengusir Romawi. Padahal tujuan kedatangannya ke dunia bukan untuk menyelesaikan masalah-masalah duniawi. Bahkan ketika ada orang yang rebutan warisan aja, Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu datang sama aku? Untuk masalah itu. Nah, Yesus datang untuk masalah yang lebih besar. Yaitu soal dosa, soal kemelesetan di dalam hati manusia. Memang dia harus melakukan mujizat, supaya orang percaya bahwa dia bukan sekedar manusia biasa, anak tukang kayu, ya. Dan dia juga tukang kayu yang meneruskan bisnis bapaknya gitu. Bukan sekedar itu saja. Dia harus membuat mujizat supaya orang percaya bahwa dia datang dari Allah. Tapi tujuannya datang itu bukan untuk mujizat. Maka jangan tawarkan apa yang Tuhan Yesus tidak tawarkan. Jangan mengharapkan apa yang Tuhan Yesus tidak tawarkan. Ikut Tuhan supaya dapat mujizat. Ikut Tuhan supaya hidup mudah di dunia. Tuhan Yesus tidak pernah menawarkan itu. Contohnya lagi misalnya ya, Roh Kudus sebagai kebenaran yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Misalnya gini, ketika Tuhan Yesus hidup bersama murid-muridnya, dia ditegur oleh orang Farisi karena murid-muridnya nggak cuci tangan. Orang Farisi nyindir, itu kok murid-muridmu kok makan dengan tangan yang najis, nggak cuci tangan dulu. Tuhan Yesus bilang, yang najis itu bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar, gitu kan? Maksudnya apa? Maksudnya secara lebih luas, Yesus mulai memberikan esensi dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu melarang makanan-makanan tertentu, tapi esensinya bukan itu. Nah, Tuhan Yesus memberikan standar yang lebih tinggi dari hukum Taurat. Ya, misalnya apa? Misalnya gini, dia bilang apa yang menajiskan itu bukan yang masuk ke mulut. Karena memang di hukum Taurat juga kalau orang makan makanan yang
najis itu bukan berarti dia harus masuk neraka gitu, tapi dirinya tuh jadi najis dan dia nggak bisa datang untuk berdoa untuk ke bait Allah misalnya seperti itu. Bukan hukumannya dia harus dihukum mati, dirajam sampai mati, enggak. Kalau makanan itu bukan hukuman yang seperti itu. Mungkin kalau misalnya membunuh dengan sengaja ya itu wajib nyawa ganti nyawa. Tapi kalau soal makanan itu bukan membuat mereka berdosa gitu, tetapi membuat mereka najis, unclean, sehingga mereka tidak layak dan harus mentahirkan dirinya sampai matahari terbenam dan baru mereka dinyatakan tahir lagi, bersih gitu. Nah, Tuhan Yesus bilang, bersih atau kotor itu bukan apa yang masuk ke mulut, tapi apa yang keluar dari mulut. Karena dari mulut orang, itu maksudnya perkataan-perkataan itulah yang membuat seseorang itu menjadi najis atau kudus di hadapan Tuhan. Bukan soal makanan. Itu kan, Tuhan Yesus mengajarkan itu kan. Itu sebetulnya pencerahan yang lebih dari hukum Taurat. Itu aja udah pencerahan. Roh Kudus itu mengungkapkan kebenaran yang lebih lagi. Misalnya di Kisah Rasul pasal 10. Ketika Petrus berdoa, dia dapat penglihatan. Ada kain yang besar turun dari langit dan di situ ada berbagai-bagai binatang. Ya maksudnya binatang yang najis buat orang Israel. Terus dikatakan dalam penglihatan itu, kamu makan, Petrus. Petrus bilang, saya itu orang Yahudi, saya nggak pernah makan yang najis kayak gini. Ya. Mungkin kayak saya lah ya, kalau misalnya saya itu pencinta anjing, dog lovers gitu ya. Terus disuruh, dalam penglihatan misalnya saya disuruh, itu makan daging RW. Wah, nggak mau gitu ya. Saya bukan penyuka RW ya misalnya kayak begitu ya. Nggak mau di kayak gimana dipaksa gimana pun itu bisa muntah-muntah gitu kan. Bisa dilepeh lagi. Terus seperti itu. Ketika dapat penglihatan itu disuruh makan, mungkin di situ ada ular gitu ya, ada babi gitu. Terus Petrus makan. So, nggak mau, aku nggak pernah makan kayak begini. Sampai 3 kali penglihatan itu datang. Nah, dulu Yesus bilang kan, pernah ngajarin kan, yang masuk ke dalam mulut itu bukan yang menajiskan. Tapi kemudian Roh Kudus menyatakan apa? Melalui penglihatan itu, kemudian Petrus ini dibimbing ke rumah seorang Gentile, seorang bukan Yahudi. Dan kemudian Petrus memberitakan Injil. Dan ketika Petrus berkhotbah, orang ini dibaptis oleh Roh Kudus sebelum dia dibaptis oleh Petrus, sebelum dia dibaptis air. Dia sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Dan di situ Petrus sadar, wah ternyata bangsa-bangsa lain juga dikasihi oleh Tuhan. Nah itu loh, Tuhan tuh tidak menghalalkan, mengharamkan sesuatu gitu. Jadi dari makanan itu Roh Kudus berbicara lebih dalam lagi soal Gentiles yang diterima oleh Tuhan. Bukan cuma soal makanan aja loh, yang ini najis, ini nggak najis. Tapi manusia juga di hadapan Tuhan sama gitu. Itu Roh Kudus bukakan lebih lagi. Kebenaran-kebenaran yang mungkin dulu Tuhan Yesus belum sempat ajarkan. Baru separuh. Roh Kudus terusin. Itulah maksudnya Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ya, mengajarkan segala kebenaran yang Tuhan Yesus sudah ajarkan dan bahkan lebih membukakan lebih lagi dari itu. Terus yang berikutnya adalah akan penghakiman karena penguasa dunia ini sudah dihukum. Ya. Jadi demonstrasi bagaimana kuasa Allah bekerja mengalahkan kuasa kegelapan. Di Perjanjian Lama tidak ada orang yang mengusir setan. Tapi orang Kristen diberi kuasa untuk mengusir setan. Di situ iblis diikat. Iblis dibatasi kekuasaannya. Iblis sudah dikalahkan. Nah, jadi kebenaran di sini bukan seluruh kebenaran yang ada di dunia ini, ya, tetapi kebenaran rohani yang memimpin kepada hidup kekal. Santo Agustinus pernah berkata, all truth is God's truth, gitu ya. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Itu quotes yang terkenal dari Agustinus dari Hippo. Tentu di dalam setiap ilmu pengetahuan itu kan ada kebenaran ya. Dan manusia bisa menemukan itu tanpa tuntunan Roh Kudus. Misalnya gini, zaman dulu orang menyangka bahwa bumi ini datar. Sekarang kita tahu bahwa bumi ini bulat, ya. Bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari, itu adalah sebuah kebenaran. Dan tanpa Tuhan,
manusia bisa menemukan kebenaran-kebenaran seperti itu. Jadi maksudnya Roh Kudus memimpin kepada kebenaran, bukan seluruh kebenaran yang ada di dunia ini, tapi kebenaran rohani yang memimpin pada kehidupan yang akan datang. Nah, oleh karena itu, di 1 Yohanes 4 ayat 5, dikatakan bahwa mereka berasal dari dunia ini, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami, barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengar kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi ketika orang percaya diberi Roh Kudus, menerima Roh Kudus, ya, orang percaya yang memiliki Roh Kudus akan menerima ketika diajarkan oleh Injil yang benar, ketika mendengar Injil yang benar. Tetapi kalau orang yang tidak memiliki Roh Kudus, tidak punya kepekaan, dan bahkan menolak ketika diajarkan Injil yang benar. Injil yang benar itu gimana sih? Ya, mengajarkan untuk meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Tapi orang maunya kan, ya di dunia ini kehidupannya baik-baik saja, ekonomi berlimpah-limpah, gitu ya. Oh, Tuhan ingin kok orang Kristen itu kaya, diberkati. Oh iya, Tuhan sangat ingin kehidupan kita itu, fisik kita baik-baik saja, nggak sakit-sakitan, ekonomi kita berlimpah-limpah. Ingin, tapi lebih daripada itu, Tuhan ingin supaya kita bersama-sama dalam kerajaannya, dan untuk itu kita harus berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, apakah Tuhan itu pengen kehidupan kita baik-baik saja di dunia ini? Oh ya, sangat pingin. Tapi kalau misalnya orang Kristen dengan keadaan ekonomi yang baik-baik saja justru menjauhkan dari Tuhan. Contoh misalnya ya, ada orang ketika miskin itu setia sama Tuhan, setia melayani, ya, setia doa saat teduh, baca Alkitab, setia. Tapi begitu pekerjaannya, ya, karirnya naik, pekerjaannya lebih baik, penghasilannya berkali-kali lipat, hidupnya mulai nyaman secara ekonomi, kemudian dia mulai punya pacar di mana-mana, misalnya kayak gitu. Kenapa? Karena sekarang punya kemampuan ekonomi. Dulu nggak punya kemampuan ekonomi. Ada juga yang misalnya gini, ada orang yang mungkin susah punya anak. Mungkin Tuhan ingin supaya dia ngerawat anak orang lain, mungkin gitu ya. Atau mungkin juga Tuhan memang tidak ingin dia punya anak. Kenapa? Karena mungkin dengan punya anak, dia akan melupakan Tuhan. Dia akan fokus sama anaknya, misalnya. Bisa jadi, ya. Bisa jadi juga Tuhan ingin dia merawat anak orang lain, atau bisa jadi Tuhan ingin kehidupannya fokus sama Tuhan. Atau misalnya ada orang yang nggak punya jodoh. Kalau misalnya jodoh, anak, ekonomi yang baik, ya, bahkan pasangan yang baik membuat kita lupa dan nyaman di dunia ini dan menjauhkan kita dari Tuhan, maka Tuhan akan menggoncangkan kehidupan kita yang nyaman itu. Supaya apa? Supaya kita berubah, tidak nyaman di dunia ini. Ya, ada kan orang misalnya karena pasangannya tidak baik, justru dia nyari Tuhan, doa puasa, lebih sabar. Tapi justru kalau pasangannya baik, dia yang menindas pasangannya. Bisa kan seperti itu kan? Justru karena dia punya pasangan yang nggak baik, akhirnya dia jadi dilatih untuk bersabar, dilatih untuk mengampuni. Tuhan itu membuat situasi-situasi dalam kehidupan kita supaya kita menemukan kebenaran. Tapi orang yang tidak memiliki Roh Kudus ketika diajarkan Injil yang benar akan menolak. Enggak kok, Tuhan itu maunya kita hidup diberkati berlimpah-limpah. Terus mengandalkan mujizat-mujizat untuk segala sesuatu, ya. Permasalahan-permasalahan di dunia ini diandalkan dengan mujizat-mujizat. Iya, Tuhan Yesus dulu ya memberi makan 5.000 orang.
5.000 orang itu hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi keadaan saat itu apa? Jauh dari mana-mana dan sudah malam. Apakah setiap mereka makan, Yesus dan murid-muridnya, Yesus buat mujizat sehari 3 kali, selama 3,5 tahun seperti itu? Apakah setiap hari, sehari 3 kali mereka makan, dan selama 3,5 tahun, Yesus selalu membuat mujizat? Enggak. Mujizat 5 roti 2 ikan itu terjadi ketika mereka tidak mampu. Keadaan tidak memungkinkan. Saya percaya mujizat masih terjadi. Tetapi kalau itu harus kita lakukan, kita selesaikan dengan tanggung jawab kita, mujizat Tuhan tidak akan terjadi. Karena Tuhan mendidik kita untuk bertanggung jawab. Tuhan tidak mendidik umatnya untuk menjadi umat yang tidak bertanggung jawab, gitu, yang sembarangan hidup seenaknya sendiri. Enggak, Tuhan mendidik kita untuk bertanggung jawab. Ya. Sambil kita melakukan tugas-tugas kita, bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Kalau ada hal yang di luar kemampuan kita, barulah kita minta tolong Tuhan. Jadi, orang yang tidak memiliki Roh Kudus, memiliki semangat dunia ini. Dan daging itu lebih mudah diikuti. Hidup dalam kebenaran itu lebih sulit, dibutuhkan perjuangan, tekad, dan usaha yang serius. Nah, ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Ini kan tadi saya sudah jelasin ya. Tuhan Yesus itu sudah mengajarkan banyak hal, tapi Roh Kudus itu akhirnya membuat mereka lebih mengerti lagi. Dan mengingat segala yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Ayat 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu, aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, ini maksudnya gimana? Ya, bahwa Roh Kudus itu memimpin kepada kebenaran dan mengatakan apa yang Tuhan Yesus katakan, mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa maksudnya? Roh Kudus itu memuliakan Yesus, ya. Nah, yang pertama, Roh Kudus itu tadi memimpin kepada seluruh kebenaran, ya. Karena tidak semua kebenaran bisa dipahami sekaligus. Nah, berikutnya adalah Roh Kudus itu penghibur, penolong, pendamping. Itu adalah peran Roh Kudus yang memimpin kita untuk kita bisa mengerti kebenaran yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Nah, dia adalah penghibur, penolong, pendamping. Jadi dia adalah pribadi. Dia bukan benda, bukan tenaga, bukan power atau kuasa. Memang Roh Kudus memiliki kekuasaan, tapi dia adalah seorang pribadi. Oleh karena itu dia mengerti perasaan kita, pergumulan kita, karena itulah disebut penghibur, penolong, pendamping. Karena Roh Kudus pribadi, maka dalam hubungan antar pribadi dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Karena Roh Kudus adalah pribadi, maka kalau kita menerima Roh Kudus, bukan berarti ada suatu pribadi di dalam diri kita. Ya, ada yang nanya, loh kalau kita menerima Roh Kudus tinggal di dalam kita, berarti kita punya dua kepribadian dong? Bukan. Ya. Tapi kita dapat belajar dari pribadi itu, kita dapat mencontoh dari pribadi itu. Ya, sampai pribadi kita itu menjadi sama seperti karakter yang Roh Kudus inginkan. Ketika kita misalnya punya teladan ya, punya idola tertentu misalnya ya, dan kita mengikuti keteladanan dia. Misalnya ada anak-anak yang idolanya tuh orang tuanya karena orang tuanya tuh sangat baik gitu ya. Wah, idola saya misalnya papa saya, idola saya adalah mama saya misalnya seperti itu. Maka dia meniru hal-hal baik dari papanya atau mamanya. Ada orang-orang yang misalnya idolanya adalah misal satu ilmuwan tertentu, satu guru tertentu gitu. Dia akan mengikuti cara-cara si idolanya ini. Ya, sehingga ada terjadi kemiripan. Nah, ketika kita menerima Roh Kudus bukan berarti ada dua pribadi dalam kehidupan kita, tapi kita belajar dari pribadi itu. Pribadi itu membimbing kita, memimpin kita.
Pribadi Roh Kudus itu memimpin kita, membimbing kita. Dan ketika kita menolak pimpinan Roh Kudus, itu artinya kita mendukakan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah pribadi yang punya perasaan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata, jangan mendukakan Roh Kudus, jangan menghujat Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata begitu ya. Rasul Paulus berkata, jangan mendukakan Roh Kudus, jangan memadamkan Roh. Ketika kita menolak pimpinan Roh Kudus, di situ kita mendukakan Roh Kudus. Dan kalau itu terus-menerus terjadi, maka itu yang dinamakan memadamkan roh. Bahkan menghujat, melawan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari Yesus. Itu apa artinya? Roh Kudus ini mengajarkan keteladanan hidup Kristus. Selama Kristus di dunia, ini seperti ini, dan Roh Kudus mengingatkan, seperti inilah pribadi Kristus, seperti inilah manusia ideal yang diinginkan Bapa. Karena Roh Kudus bukan manusia. Yesus yang dulu pernah menjadi manusia. Dan Roh Kudus mengajarkan manusia yang ideal diinginkan Bapa itu seperti Yesus. Jadi maksudnya itu, Roh Kudus bersaksi tentang hidup Yesus itu seperti itu. Dan memuliakan Yesus itu maksudnya seperti itu. Sampai hidup kita juga memuliakan Kristus. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus tidak berkata-kata dirinya sendiri, tapi dari Kristus. Maksudnya Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Bersaksi tentang Yesus itu apa? Mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang kan orang hanya mencari karunia-karunianya saja. Orang hanya fokus pada hal-hal yang besar. Padahal karunia itu diberikan Tuhan itu beda-beda. Nah, orang hanya pengen karunia-karunia yang supranatural, mujizat, ya, nubuat, penglihatan, karunia yang supranatural. Padahal karunia itu kan ada banyak. Karunia mengajar, karunia menginjil, misalnya itu juga karunia. Karunia memimpin jemaat, penggembalaan itu juga karunia. Nah, orang-orang lebih tertarik kepada karunia-karunia yang besar-besar. Lebih tertarik pada kuasanya daripada pribadinya Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu mengajarkan kita bagaimana memimpin kita kepada seluruh kebenaran sampai hidup kita jadi benar. Roh Kudus itu memimpin kita kepada kebenaran supaya hidup kita jadi benar. Hidup kita jadi benar itu kalau apa sih? Kalau kita menjadi serupa dengan Yesus. Makanya dikatakan di dalam Alkitab itu ada yang namanya buah roh. Buah roh berapa, Eris? 1. Ya, buah roh 1 ya. Buah roh 1. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu kan 9, bukan, itu 1. Saya udah bilang kan kemarin, yang namanya durian itu apa? Yang beginilah yang buah durian. Kalau orang di Indonesia kan tahu ya. Kalau orang bule kan nggak tahu buah durian itu kayak apa. Oh, yang ada durinya gitu. Nah, tapi di pasar itu kan ada buah yang lain yang bisa dibuat jadi lodeh, itu ada durinya juga kan. Durinya kecil-kecil itu. Buat lodeh itu apa namanya? Buah durian tuh yang ada durinya. Kulitnya tebal, dalamnya kuning, baunya menyengat gitu. Rasanya gurih. Nah, kayak gitu. Itu buah durian. Ya satu bentuknya kayak begitu. Ya. Kalau nggak ada durinya, kulitnya tebal, dalamnya kuning, mungkin itu cempedak, bukan durian. Nah, jadi buah roh itu 1, kasih, sukacita. Jadi kalau misalnya belum ada penguasaan diri, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, tapi belum ada penguasaan diri. Berarti kita belum serupa dengan Kristus, kita belum menghasilkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, belum sabar. Ya. Masih gampang emosi, masih gampang gergetan sama orang. Masih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Masih pelit, misalnya. Udah sabar, tapi pelit. Hitungan, kayak gitu. Misalnya kayak gitu ya. Nah, itu juga belum buah roh. Nah, tapi kan orang
kurang tertarik untuk mengejar hal itu. Lebih tertarik mengejar apa? Mujizat. Ya, yang spektakuler gitu ya. Sedangkan di Matius 7 ayat 1, 2, 3 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Mereka bernubuat demi namaku. Mereka bisa bernubuat loh. Usir setan demi namaku. Ya, setan yang di kuburan itu gampang diusir. Tapi setan yang di sini itu sulit diusir. Sama seperti Petrus. Setannya masuk ke sini. Ingin menjadikan Yesus juru selamat di dunia ini. Makanya Tuhan Yesus bilang, nyahlah iblis. Kenapa? Setannya ada di sini. Mimbar gereja yang dipakai untuk mengajarkan, menawarkan sesuatu yang bukan Tuhan tawarkan. Ya, seperti tadi misalnya, ayo sini ikut gereja, hidupmu pasti diberkati. Sakitmu pasti sembuh. Tuhan Yesus nggak pernah tawarkan itu. Nah itu kan sulit kan? Kesesatan seperti itu sulit untuk diberantas. Sama seperti Petrus dulu disesatkan sama iblis. Untuk mengusir setan gentayangan di rumah kosong itu lebih mudah. Bisa, siapapun orang Kristen bisa. Ya. Tapi hamba Tuhan yang mulai tersesat, tidak mengenali Injil yang sejati itu sulit. Gitu. Spiritnya itu sulit untuk diberantas. Nah, Tuhan Yesus bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, mereka mengusir setan demi namaku, melakukan mujizat demi namaku. Tapi aku tidak kenal. Sesungguhnya aku tidak kenal mereka. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya, aku tidak kenal kamu. Kata kenal di situ adalah ginosko. Loh, kok Tuhan tidak kenal? Kan katanya Tuhan Maha Tahu. Kata tahu di dalam bahasa Yunani itu ada dua. Ada oida, ya, tahu di pengetahuan. Ada ginosko, tahu berdasarkan pengalaman. Nah, di situ dikatakan, bukan oida. Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan tahu. Tapi di situ, aku tidak kenal kamu, aku tidak ginosko. Aku tidak memiliki pengalaman bergaul dengan kamu. Kalau kita kenal sebagai teman, itu kita menikmati pertemanan itu kan. Kita kenal dari pengalaman, dari hubungan dengan teman itu. Teman kita menikmati persahabatan dengan kita juga menikmati persahabatan dengan dia. Itu kita kenal. Gitu. Nah, Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang itu, aku tidak kenal kamu, aku tidak memiliki hubungan dengan kamu. Aku nggak punya hubungan apa-apa sama kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Saya kira cukup dulu ya supaya ada kesempatan untuk tanya jawab. Makasih Kak Ana. Ya, Kak Ana menanggapi yang tadi ada Yesus mengutus Roh Kudus itu, Kak Ana, saya mau tanya dulu mungkin mengawali. Apakah itu menunjukkan bahwa hierarki Yesus lebih tinggi daripada Roh Kudus atau bagaimana? Enggak, kan karena di ayat yang lain dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa supaya dia mengirim penolong kepadamu. Jadi itu maksudnya Yesus mengutus Roh Kudus. Aku minta kepada Bapa, jadi Bapaklah yang mengutus, sebetulnya mengirimkan Roh Kudus. Jadi Yesus mengutus Roh Kudus itu dia minta kepada Bapa. Itu kan di ayat yang lain ada seperti itu tadi saya baca ya. Ya, misalnya gini lagi. Kalau orang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, dia bisa diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Nah, kenapa kok menghujat Yesus bisa diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Karena segala pekerjaan Yesus pun datangnya dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin Yesus. Jadi segala pekerjaan Allah Bapa di dunia ini sebetulnya adalah pekerjaan Roh Kudus juga gitu. Roh Kudus yang memimpin Yesus kan. Contoh misalnya. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, keluar dari situ dia membuat mujizat pertama kali di Kana. Setelah dia diurapi oleh Roh Kudus.
Makanya Yesus berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu bisa melakukan hal-hal yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari itu. Kenapa? Karena kuasa Yesus pun dari Roh Kudus. Sama kalau kita menerima Roh Kudus juga, kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar dari itu. Lebih besar itu bisa kualitasnya ataupun kuantitasnya. Bisa secara kualitas, bisa secara kuantitas gitu. Lanjut ke Kak Semi dulu kayaknya. Silakan Kak Semi. Oke, terima kasih Kak Eris. Shalom. Kak Ana, tadi kan Kak Ana sudah ngomong bahwa kalau Roh Kudus itu sebagai pribadi punya perasaan, punya apa tadi ya? Punya perasaan, penolong, penghibur, artinya dia berwujud sebagai pribadi itu. Tapi kalau kita melihat bahwa Roh Kudus itu kan rohnya Bapa sendiri ya Kak ya. Kalau roh Bapa sendiri artinya bisa dong kita ngomongkan bahwa sebenarnya bukan Tritunggal ya Kak ya, bisa kita dapatkan kesimpulan bahwa hanya ada dua pribadi, Bapa sama Yesus sendiri. Gimana Kak itu Kak? Roh Kudus rohnya Bapa, beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu anak Bapa. Kenapa Roh Kudus tidak disebut anak? Tapi Yesus disebut anak. Nah, kita sendiri kan disebut anak. Tapi Yesus disebut anak yang sulung, anak yang tunggal. Kalau kita bukan. Roh Kudus bukan anak. Roh Kudus memang rohnya Bapa. Artinya dia punya pikiran dan perasaan Bapa. Kalau Tuhan Yesus waktu mau disalib dia bilang, kalau boleh cawan ini lalu, tetapi bukan seperti yang kukehendaki. Ternyata dia punya kehendak yang berbeda dari pribadinya sendiri dengan kehendak Bapa. Kalau Roh Kudus? Enggak. Kehendaknya sama dengan kehendak Bapa. Karena dia rohnya Bapa. Di Alkitab dikatakan, siapakah yang bisa tahu apa yang ada dalam hati manusia selain roh manusia itu sendiri? Begitu juga siapa yang bisa tahu apa yang ada di dalam hati Allah selain roh Allah itu sendiri. Roh Kudus itu roh Allah. Kalau Yesus anak Allah. Rohnya adalah roh anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Anak tunggal, anak sulung. Anak tunggal, maksudnya tunggal itu bukan cuma satu-satunya, tetapi yang unik. Contoh misalnya Ishak. Ishak itu dikatakan anak tunggal. Padahal dia punya Ismail, punya Nebayot, saudara-saudaranya kan. Ini maksudnya Ishak anak yang tunggal itu apa? Begitu juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus anak Allah, kita anak Allah. Bedanya apa dong? Dikatakan Tuhan Yesus itu anak Allah yang tunggal. Loh kan anak Allah punya anak juga kita. Iya, tapi dia anak yang tunggal seperti Ishak. Loh kan Abraham juga punya anak-anak yang lain. Yang tunggal di situ bukan cuma satu-satunya, tetapi juga yang unik, yang khusus, yang spesial. Oke, selanjutnya ini Ade angkat tangan. Ada dari Laura dulu Kak. Oh, dari Laura dulu? Di chat. Sebentar, kalau gitu Ade di hold dulu. Boleh Sami bacain? Kak Ana mau tanya, terkadang di saat menghadapi situasi sulit, ada suara dalam hati yang sesak, berbicara yang mempengaruhi keputusan kita dalam bersikap. Apakah itu Roh Kudus? Terima kasih. Semakin kita belajar tentang kebenaran dan taat kepada kebenaran itu, kita akan bisa membedakan apakah suara dalam hati itu adalah pimpinan Roh Kudus, ataukah itu adalah diri kita sendiri. Jadi, Roh Kudus memimpin kepada kebenaran itu bukan berarti Roh Kudus setiap pikiran kita itu dipimpin Roh Kudus ya. Tadi saya kan katakan bahwa orang tanpa Tuhan pun bisa tahu kebenaran-kebenaran di dunia ini, fakta-fakta yang benar di dunia ini. Jadi, jangan menganggap Roh Kudus itu akan memimpin segala kebenaran sampai hal yang remeh-temeh. Kan ada orang ya begitu apanya ya sama Roh Kudus itu, misalnya mau keluar rumah, dia tanya gitu ya, Roh Kudus pakai apa nih? Saya sekarang pakai baju hitam apa baju putih gitu. Terus dia bilang, oh Roh Kudus bilang sama saya harus pakai baju hitam. Terus nanya lagi, saksian seperti itu kan nggak tahu ya, semua yang ada di sini pernah nggak? Kalau saya sih pernah dengar yang kayak begitu gitu ya. Saya tanya sama Roh Kudus, ini masak apa hari ini? Masak nasi goreng atau nasi kuning kayak gitu. Seperti itu tugas Roh Kudus gitu. Peran Roh Kudus kan bukan seperti itu. Tanpa Roh Kudus aja orang bisa kok berhikmat.
Atau misalnya, pernah saya lagi dengar kesaksian, saya tuh di Singapura, saya tuh nggak tahu jalan katanya. Terus Roh Kudus bilang sama saya belok ke sini, dan saya akhirnya sampai di hotel itu. Roh Kudus memimpin saya katanya. Aduh, zaman begini udah ditemukan alat yang namanya GPS gitu, di handphone juga ada, ya kan? Apakah itu Roh Kudus? Ya, saya pikir ya mungkin itu dari pengalaman dia ya, dia ingat belok ke sini gitu. Karena tadi pagi dia lewat jalan itu, terus dia ingat, oh kira-kira ada gedung ini nih, saya tadi pagi lewat sini. Bisa jadi kan seperti itu gitu. Nah, terkait pertanyaan Raula ini ya, seperti ini ya. Roh Kudus itu akan memberikan hikmat kepada kita, ya kan? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, ya. Dia adalah roh kebenaran, hikmat ilahi. Nah, Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita. Dia akan memberikan ketenangan kepada kita, penguatan kepada kita, kebenaran-kebenaran seperti itu. Ya. Ketika misalnya dalam mengambil keputusan, kemudian keputusan kita, mungkin keputusan kita tepat, kita diberi hikmat. Nah, itu datangnya dari Roh Kudus, gitu. Ya, ketika kita nggak tahu nih, dari pengalaman, kita nggak pernah punya pengalaman kayak gini nih, blank sama sekali, ya, untuk menghadapi situasi kehidupan yang sulit. Ya, mungkin itu datangnya dari Roh Kudus. Oke, berikutnya ya. Oke Kak, tadi maaf kelewatan yang punyanya Antonio Panjaitan di sebelum Oh, ya. Laura tadi. Saya bacakan ya Kak ya. Malam Kak, izin bertanya. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 5 menginformasikan bahwa karunia bernubuat lebih tinggi daripada karunia berbahasa roh. Saya cermati banyak orang Kristen lebih bangga berbahasa roh daripada memiliki buah roh, merasa lebih rohani dan paling benar. Tren zaman now bahasanya masih ada, tapi rohnya sudah gak ada atau pergi. Ini pernyataan atau bertanya ya? Ya, mungkin pernyataan ya. Ya. Bahasanya masih ada, tapi rohnya sudah gak ada atau pergi. Ini pertanyaannya yang mana? 1 Korintus 14-nya pertanyaannya Kakak. Yang mana Bu? Yang ayat berapa? Apakah benar karunia nubuat lebih tinggi daripada bahasa roh? Oh, enggak, bukan lebih tinggi. Tapi gini, ini kan surat Korintus ya, surat Korintus. Jadi setiap surat itu ada kondisi tertentu yang membuat rasul itu menulis surat. Ada satu permasalahan di kota itu yang membuat rasul itu menulis surat. Jadi tidak bisa membangun sebuah doktrin dari surat gitu. Nah, di Korintus ini orang-orang itu penuh dengan karunia-karunia. Di situ Rasul Paulus bilang, lebih baik itu berkata-kata kepada manusia. Nah, di sini kan bilang, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenapa? Karena kalau bahasa roh, ya, semua ribut di situ berbahasa roh, kayak banyak di gereja-gereja Pentakosta sekarang. Ayo kita berbahasa roh sama-sama. Begitu orang datang bukan dari gereja karismatik, datang ke situ bingung, bahkan ketakutan. Banyak teman-teman saya yang bicara seperti itu. Aku bingung kalau masuk ke gereja ini tuh nanti disuruh bahasa roh katanya. Dia mau ngomong tapi dia nggak bisa, dia mau ngikutin dia rasa aneh gitu. Ada juga yang ketakutan. Nah, seperti itulah yang ada di kota Korintus. Di sini bukan cuma bilang kejar karunia untuk bernubuat loh. Yang pertama, kejarlah kasih itu. Kenapa ini disingkirkan? Kenapa ini tidak diingat? Nah, aku suka ya ayat yang 5. Kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Kenapa? Sebab orang bernubuat lebih berharga daripada orang berkata-kata dengan bahasa roh. Karena dengan bernubuat itu mengatakan sesuatu dengan kata-kata yang menguatkan, maksudnya di situ ya. Bukan nubuatnya nanti kamu jadi pengusaha, nanti kamu punya perusahaan, nanti kamu bisa pergi ke luar negeri. Bukan nubuat seperti itu, tapi jemaat dibangun kata-kata yang menguatkan, itu maksudnya. Ya, aku suka kamu berbahasa roh, apa-apa kok. Tapi kalau kamu mengucapkan kata-kata yang menguatkan orang lain, itu lebih penting. Bukan nubuat yang profesi yang ke depan gitu loh, bukan itu maksudnya. Kalau baca konteksnya kan ke bawahnya, coba baca. Nubuat yang menguatkan jemaat.
Kata-kata yang menguatkan, itu maksudnya. Nyambung yang tadi, ini dari Yosi Medan. Malam Kak Ana, kalau begitu seberapa penting berbahasa roh itu Kak Ana? Gini, karunia itu diberikan Tuhan untuk membangun gerejanya. Karena itu, karunia yang diberikan kepada setiap orang atau setiap jemaat itu bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda di satu daerah atau di satu zaman tertentu. Karena karunia itu bertujuan untuk membesarkan kerajaan Allah. Misalnya saya punya karunia untuk menyembuhkan. Terus buat apa kalau itu buat diri saya sendiri? Hanya misalnya menyembuhkan diri saya sendiri, oh mata saya yang udah plus, saya sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, nggak jadi buram gitu ya, jadi jelas lagi gitu. Seperti itu. Enggak kan? Tapi apa yang dibutuhkan pada saat itu? Misalnya gini, Kak Sony ini lagi di Kupang, ya. Di satu tempat di Kupang itu pernah terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa, zaman dulu. Kenapa? Mungkin pada saat itu, orang Kristen di sana membutuhkan mujizat-mujizat seperti itu. Tapi mujizat itu terberhenti sekarang. Artinya Tuhan menganggap bahwa gereja di sana tidak lagi membutuhkan mujizat, karena mujizat itu kan tanda yang menunjukkan siapa Mesias itu. Nah, mereka sudah tidak perlu tanda yang menunjukkan lagi ke sana. Yang mereka butuhkan apa sekarang? Pengajaran. Bisa jadi kan seperti itu. Seberapa penting bahasa roh itu? Bahasa roh fungsinya untuk apa? Untuk membuat kita berkata-kata dengan Tuhan kan? Penting nggak? Penting. Supaya kita bisa berkomunikasi, mengatakan hal-hal yang tidak bisa kata-katakan dengan mulut. Penting kan? Penting. Ya. Tapi berapa banyak sih dari kita yang suka berdoa? Kalau orang nggak suka berdoa, buat apa dikasih bahasa roh? Berdoa 5 menit aja nggak tahan. Kenapa? Udah habis kata-katanya untuk Tuhan. Paling yang dibawa daftar belanjaan kan? Tuhan, aku belum punya pacar, aku belum punya jodoh, aku belum punya mobil, aku belum punya rumah. Daftar belanjaan. Dan sudah, Tuhan tolong anakku, lindungi anakku, berkati orang tuaku, saudaraku. Udah habis. Nggak pernah berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu aja nggak dilatih. Nah, bagaimana Tuhan mau mengaruniakan bahasa roh? Mengungkapkan Roh Kudus itu mendorong kita berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. Sedangkan yang kita doakan aja ternyata daftar belanjaan kita gitu. Penting nggak sih? Ya penting. Tapi bukan berarti Tuhan itu memberikan kepada semua orang. Orang itu dilatih dulu untuk berdoa. Orang itu dilatih dulu disiplin untuk mencari Tuhan. Punya kehausan akan Tuhan. Pasti Tuhan kasih, pasti saya yakin. Nah, karunia-karunia yang lain itu diberikan sesuai dengan kebutuhan jemaat. Misal di satu jemaat tertentu, di situ butuh mujizat karena banyak orang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, di situ dibukakan mujizat. Tapi setelah orang banyak percaya ke Yesus sebagai Tuhan, bisa jadi mujizat itu berhenti. Supaya orang hidup bertanggung jawab, bukan dikit-dikit mengandalkan mujizat. Dan lebih lagi supaya orang mengerti tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk mengubahkan karakter manusia menjadi manusia yang ilahi. Ya. Ini ada yang dari tadi angkat tangan loh, Sam. Kasihan, pegel loh. Kasih kesempatan. Silakan, monggo. Ya, silakan Bapak Ade. Mengenai menghujat Roh Kudus itu saya dapatkan tadi sempat dibahas kenapa menghujat Yesus bisa diampuni tapi Roh Kudus tidak diampuni, karena Roh Kudusnya posisinya lebih besar dari Yesus, karena Yesus pun melakukan mujizat karena Roh Kudus kan gitu Kak ya. Terus saya ingat yang di Yohanes 16 itu juga bahwa Yesus bilang kalau Roh Kudus itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi yang didengar dari Yesus yang akan dia katakan. Nah, kalau berarti digabung, mungkin posisi Roh Kudus itu sebenarnya lebih besar karena dia Roh Allah, jadi dia yang jadi sumbernya Yesus. Tapi untuk sementara waktu saat ini, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dia menerima dari Yesus, dan itu yang dia sampaikan ke kita. Seperti itu mungkin nggak? Jadi. Oke, udah nyala ya. Baik saya. Bukan. Roh berkata-kata dari Yesus itu maksudnya gini. Ia akan memuliakan aku. Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Ini ya. Maksudnya memuliakan aku itu apa? Sebab ia memberitakan apa yang diterimanya daripadaku. Nah,
Paralelnya adalah Yohanes 15 ayat 26. Kan tadi waktu kita baca misalnya, aku akan mengutus Roh Kudus. Apa sih maksudnya mengutus? Apakah Roh Kudus itu bisa disuruh-suruh sama Yesus gitu ya? Ternyata kalau kita cari di ayat yang lain itu berbicara bahwa aku akan minta kepada Bapa supaya ia mengutus Roh Kudus, gitu kan? Oh, ternyata maksudnya Yesus mengutus Roh Kudus itu maksudnya adalah bahwa Yesus minta kepada Bapa nih. Nah, sekarang maksud dari Roh Kudus bukan berkata-kata dari dirinya sendiri, ya, tapi Yesus. Maksudnya apa? Kita lihat di Yohanes 15 ayat 26. Nah, jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, nah ya, itu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ini. Berkata-kata dari Yesus maksudnya bersaksi tentang kehidupan Yesus kepada kita. Mengajarkan kehidupan Yesus kepada kita. Jadi kalau Yesus, Roh Kudus berkata-kata dari Yesus, maksudnya segala kebenaran yang sudah diajarkan Yesus, Roh Kudus akan ajarkan lagi kepada kita. Contoh, misalnya tadi saya ambil contoh, Tuhan Yesus pernah ngajarin sama murid-muridnya, mempraktekkan sama murid-muridnya, bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut, itu yang menajiskan orang. Ya, artinya Tuhan Yesus bilang, nggak ada masalah kok di hadapan Tuhan soal makanan. Nah, itu kan sudah satu level yang lebih tinggi dari penafsiran Taurat. Roh Kudus memperdalam lagi pengajaran itu kepada Petrus. Petrus dikasih penglihatan tentang makanan-makanan, tentang binatang-binatang yang haram. Dan Petrus disuruh makan. 3 kali penglihatan itu, dan kemudian setelah itu Petrus pergi ke rumah orang, ternyata orang itu adalah Gentiles, bukan orang Yahudi, yang sebetulnya najis buat orang Yahudi, seperti makanan haram tadi itu. Dan kemudian Petrus disuruh menginjilin orang ini. Karena orang ini sebetulnya takut akan Allah, simpatisan gitu ya. Simpatisan agama Yahudi. Tapi belum betul-betul jadi resmi mengikut agama Yahudi. Nah, Petrus ini menginjili dia, dan kemudian dia dibaptis Roh Kudus, dan akhirnya Petrus kaget. Sebagai orang Yahudi dia kaget. Kenapa? Karena Roh Kudus pun diberikan kepada orang yang dia anggap sebagai bangsa Yahudi pada saat itu kafir. Orang yang dianggap najis. Bahkan untuk makan bersama-sama dengan ini aja orang-orang yang beda aja ya. Misalnya orang Samaria yang separuh Yahudi, mereka udah anggap najis, apalagi ini yang murni bukan Yahudi gitu. Nah, disitulah yang namanya Roh Kudus bicara dari kehidupan Yesus, Roh Kudus bersaksi tentang kehidupan Yesus, itu maksudnya menyaksikan kehidupan Yesus. Berkata-kata dari Yesus, apa yang sudah Yesus ajarkan di dunia ini, itu maksudnya. Dari Kak Yosi Medan, silakan. Ya, malam Kak Ana. Ini suami saya mau bertanya Kak Ana. Oh iya, Pak siapa ya namanya ya? Rudi, Pak. Halo Pak Rudi. Ya, Ibu. Ya. Tadi kan pertanyaan dari istri saya tadi itu kan ada dibacakan oleh Bapak sebelumnya. Saya bertanya gini, Bu. Spesifiknya itu bahasa roh itu gimana? Saya ingin tahu, Bu, sehingga saya tidak dilema dan tidak lemah. Saya mendengar dan melihat gitu kan, Bu. Tadi kan Ibu bilang bisa menjadi aneh, bisa menjadi bumerang dengan orang yang baru tahu tentang bahasa roh gitu. Karena saya terkejut saja begitu ada orang hamba Tuhan berdoa maupun dia berkhotbah, tiba-tiba bahasa roh terus bisa lagi bicara lagi. Demikian juga dengan doa. Habis doa dia nyanyi, terus bahasa roh lagi seperti ucapan-ucapan yang tidak saya mengerti. Itu membuat saya bingung. Benarkah ini bahasa roh atau bahasa dia atau bahasa apa? Gitu loh, Bu. Membuat saya terkadang kalau di gereja saya melihat benar nggak ini ya? Benar nggak ini ya? Salah nggak ini saya menilai ini bahasa roh atau tidak? Itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Makasih Pak pertanyaannya. Nah, yang pertama, Paulus itu katakan, kalau kamu itu bicara sama orang, jangan bicara sama bahasa roh. Kalaupun kamu bicara pakai bahasa roh, haruslah ada yang menafsirkan, gitu kan? Nah, oh ya, harus bedakan dulu ya di Alkitab itu ada 2 Pak, ada bahasa asing atau lidah asing dan juga ada bahasa roh.
ya, atau speak in tongue, bahasa lidah gitu. Ada lidah asing, ada bahasa lidah. Nah, lidah asing adalah ketika Roh Kudus turun pertama kali di Yerusalem hari Pentakosta. Di situ Petrus dan teman-temannya dan saudara-saudaranya itu berbicara dalam bahasa asing atau lidah asing. Ya, jadi mereka bisa bicara, tiba-tiba bisa bicara bahasa Arab, tiba-tiba bisa bicara bahasa Armenia, tiba-tiba bisa bahasa Koptik gitu ya, padahal mereka nggak pernah bicara sebelumnya, sehingga orang-orang yang berasal dari daerah itu langsung ngerti. Nah, itu lidah asing. Sedangkan kalau yang di surat Korintus itu adalah bahasa lidah. Nah, bahasa lidah ini tidak dimengerti oleh kita, tidak bisa dirumuskan gitu ya, oleh kita. Kalau misalnya kita belajar satu bahasa ya, misalnya saya orang Jawa Barat nih, saya udah lama tinggal di Jawa Timur, saya belajar bahasa Jawa, saya bisa merumuskan itu, otak saya bisa ngerti, oh kalau begini, ini artinya ini, bisa menghafal. Tapi yang namanya bahasa lidah, itu tidak bisa dirumuskan dan tidak bisa diajarkan. Itu adalah dorongan dari dalam. Roh Kudus mendorong kita dan menggerakkan lidah kita. Bukan dibuat-buat. Nah, yang saya lihat di gereja saat ini, kebanyakan fenomena yang terjadi, 95%, itu adalah bahasa roh yang palsu. Kenapa? Karena ada dorongan, ayo kita berbahasa roh sama-sama. Dan ketika diperagakan, beginilah bahasa roh, misalnya, maka orang yang belum bisa melihat, belum bisa berbahasa roh, belum diberi karunia berbahasa roh, oh begitu ya caranya ya. Bahkan ada seorang anak yang pernah tinggal di rumah saya ini, pergi ke gereja gitu. Nah, di situ ada orang bule yang khotbah, di situ tanya, siapa yang belum mempunyai karunia bahasa roh? Dan dia angkat tangan. Kebetulan dia ini baru 1 tahun, 2 tahun pindah dari agama lain masuk ke agama Kristen. Dia angkat tangan gitu. Terus si orang bule ini ngajarin, coba sebutkan haleluya. Haleluya, haleluya. Terus dia bilang haleluya. Lebih cepat. Haleluya, haleluya. Lebih cepat. Haleluya. Nah, itulah bahasa roh. Oh ya sudah, kamu sudah dibaptis Roh Kudus gitu. Nah, begitu juga yang saya lihat di gereja ya, ketika misalnya orang masuk ke gereja karismatik, di mana pemimpin pujiannya mendorong orang bersama-sama berbahasa roh, orang yang tidak bisa berbahasa roh akan masuk intimidasi. Ada apa yang salah dengan saya? Semua orang bisa berbahasa roh, saya nggak bisa. Akhirnya dia kemudian tanpa disengaja dia memalsukan bahasa roh itu. Seperti ya tadi anak yang tinggal di rumah saya itu tadi. Diajarin, oh ini loh, haleluya dengan cepat gitu. Dan dianggap ketika dia begitu, dia sudah bahasa roh. Kan dia nggak ngerti, dia dari agama lain kok. Nah, tanpa sengaja, banyak orang Kristen yang akhirnya memalsukan bahasa roh. Ya. Nah, kalau misalnya, itu ya kalau misalnya jemaat diajak sama-sama rame-rame bahasa roh. Padahal Paulus tuh bilang kan, kalau mau bahasa roh ya nggak usah rame-rame, keras-keras begitulah, pelan-pelan aja gitu. Paulus kan bilang begitu, dan kalau misalnya mau berbahasa roh, ya diartikan dong. Nah, terkait pertanyaan Bapak tadi, kalau misalnya orang lagi khotbah berbahasa roh, mungkin ada dorongan ya, tapi saya sih jarang lihat ada orang yang khotbah itu berbahasa roh, kecuali misalnya dia ini misal sedang penyembahan, sedang nyanyikan lagu. Kenapa? Karena kalau orang khotbah itu menyentuh kognisi. Tapi kalau nyanyi, pujian itu menyentuh perasaan. Kalau orang khotbah itu menyentuhnya pakai pikiran, menyentuhnya di pikiran. Tapi kalau orang menaikkan pujian itu menyentuhnya di perasaan. Dan Roh Kudus ini kan lebih ke dorongan hati gitu, yang meluap dari perasaan yang mendalam. Nah, mungkin saja kalau orang nyanyi, ketika si pengkhotbah ini nyanyi, mungkin aja keluar bahasa roh. Tapi kalau dia pengkhotbah yang benar dan berbahasa roh yang benar, Roh Kudus akan mengartikan, akan bicara kepada dia, apa artinya tadi kamu kata-kata itu. Dan dia akan mengatakannya. Nah, itu yang benar. Gitu. Sebagai pemimpin jemaat, entah itu dia sebagai pengkhotbah yang lagi nyanyi, atau lagi doa, atau pemimpin pujian, ketika dia berbahasa roh di depan jemaat, kalau itu bahasa roh yang benar, Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada dia, dan dia harus mengatakan itu kepada jemaat, supaya jemaat mengerti, karena dia pemimpin jemaat. Tapi sebagai jemaat, kalau kita ada dorongan bahasa roh, ya nggak perlulah kita
keras-keras ngomong, tapi lagi sampai teriak-teriak. Apalagi rame-rame. Karena itu akan menjadi aneh gitu ketika orang lain masuk. Dan Roh Kudus itu sebetulnya adalah roh yang lemah lembut dan tertib. Maka saya tadi juga pernah bilang gitu ya. Di awal itu saya bilang, fenomena yang nggak jelas tujuannya. Misalnya tertawa dalam roh yang pernah terjadi. Apakah itu dari Roh Kudus? Saya mempertanyakan. Kenapa saya mempertanyakan? Saya nggak bilang iya atau enggak, karena saya nggak kenal gitu orang-orangnya. Ya, kalau saya kenal orang-orangnya kan kita bisa melihat buahnya. Dari buahnya kamu kenal mereka gitu. Saya kan nggak kenal orang-orangnya. Apakah mereka berubah atau enggak? Nah, seperti itu. Berikutnya Kak ada dari Kak Beni Lombok. Kak mau tanya, apakah kalau mendoakan orang sakit dengan doa berbahasa roh dan tengking-tengking itu tepat atau enggak? Begitu juga ketika dalam ibadah, apakah tepat jika berdoa dengan berbahasa roh, bahkan sampai manifestasi relevan enggak, Kak? Dengan 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat sebelumnya, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan Tuhan kataku. Jadi jangan malu. Oh, ini kan Timotius disuruh sama Paulus untuk mengobarkan karunia Allah. Ya, jangan malu bersaksi tentang Tuhan, jangan malu karena Paulus orang hukuman. Jadi apapun yang dimiliki oleh Timotius, karunia apapun yang dia miliki, jangan takut, jangan malu untuk melayani Tuhan, itu maksudnya. Nah, terkait pertanyaan Beni, mendoakan orang sakit dengan berbahasa roh, tengking-tengking. Tengking itu kan mengusir ya. Mengusir. Nah, apakah orang ini memang ada setannya? Kalau ada setannya ya wajib diusir gitu. Ya. Tapi kalau dia nggak ada setannya ya nggak usah diusir-usir. Dia minta kesembuhan aja dari Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan. Nah, kalau memang ada dorongan untuk, kan tadi ya saya juga bilang ya, bahasa roh itu dorongan dari Roh Kudus. Nah, kalau ada dorongan, betul-betul dorongan dari Roh Kudus, maka Roh Kudus juga akan memberikan karunia untuk mengartikan itu. Tapi kalau nggak ada karunia untuk mengartikan itu, ya lebih baik diem. Kalau nggak ada dorongan itu lebih baik diem. Ngapain berbahasa roh dengan dibuat-buat gitu. Jadi dalam pertemuan bersama, bahasa roh itu kan kata Paulus harus diartikan. Nah, makanya Paulus tuh bilang lebih baik berkata-kata dengan kata-kata manusia aja daripada dengan bahasa roh. Kenapa? Karena dengan kata-kata manusia kita bisa menguatkan iman orang, bisa memberi semangat orang gitu. Nah, orang sakit dengan bahasa roh dia apa-apa. Kalau kita berbahasa misalnya, yang sabar ya, kuat ya, Tuhan pasti menyertai, itu lebih berguna bagi orang sakit itu. Daripada ngomong pakai bahasa roh, oh, segala macam gitu. Orang yang akhirnya bengong gitu kan. What are you talking about gitu. Soalnya ada ketemu sama orang dari tim doa, Kak, doakan orang sakit. Sakitnya itu tumor otak. Dan ketika doa, dia kebetulan yang sakit ini bukan dari orang Kristen. Suaminya bukan Kristen. Istrinya dulu Kristen, terus akhirnya ikut suaminya. Nah, waktu didoakan itu, tim doanya berbahasa roh. Istrinya ditengking-tengking. Suaminya juga ditengking-tengking. Nah, akhirnya terjadi penolakan. Iya. Gitu. Pasti. Nah, cuman kalau saya perhatikan beberapa kali oknum ini ketika berdoa memang sering menggunakan berbahasa roh dan tengking-tengking. Saya sih ngerasanya nggak damai sejahtera. Cuma saya bingung caranya gimana ngomongin orang ini gitu. Pasti ya, orang Kristen sesama Kristen aja dari beda denominasi ya. Yang bukan dari kalangan Pentakosta karismatik pasti syak ketika didoakan, apalagi dari agama lain. Kalau mungkin misalnya bisa diajak diskusi ya, kalau Beni memang terdorong untuk ini, mungkin bisa diajak diskusi ya. Tapi kita kan, saya nggak tahu gitu gimana karakternya orang ini,
gampang enggak untuk diajak ngomong gitu kan. Kadangkala yang namanya pendoa itu kan merasa udah deket sama surga gitu ya, perwakilan surga, jadi susah untuk. Iya, kalau iya, punya kapling ya, Kak. iya gitu. Jadi kan kita mesti ngeliat-ngeliat ya. Nah, saya nggak bisa kasih saran sama Benny karena saya nggak kenal orang itu, bisa diajak ngomong apa enggak, gitu. Ya. Orangnya karakternya kayak gimana gitu. Tapi memang Atau selalu seperti itu loh, Kak. Kebanyakan ya itu sih kebanyakan. Kalau sudah pakai titel gelar pendoa itu seperti itu gitu. Kenapa disebut? Karena ya dia merasa yang dekat sama Tuhan, yang bisa, kan pendoa itu kan katanya kan ya apa, pengantara gitu kan, pengantara antara umat sama Tuhan gitu, merasa sebagai nabi gitu kan. Nah, dia lebih merasa lebih mengerti daripada yang lain dianggap orang awam gitu, orang yang dalam, Kak Ben. Orang dalam. Iya, ya itu sih Kak, soalnya kebetulan yang orang sakit yang didoakan ini sebenarnya lagi dilayani sama teman. Cuman gara-gara setelah didoakan dengan cara seperti ini, akhirnya temennya juga ketika mau melayani dia lagi ditolak. Iya. Kan maksudnya kalau Bening sih kan sayang, maksudnya sebenarnya waktu dilayani awal-awal mau terima, tapi sejak itu dia jadi menolak. Jadi ya pengen rasanya ngomong ya kayak gitu kan, jadi apa namanya, nggak jadi berkat, malah jadi yang lain gitu loh Kak, gitu loh. Sama yang ini sih Kak, tadi yang 2 Timotius 1 ayat 7 itu, yang ayat ke-7 itu maksudnya Bening itu maksudnya apakah dengan roh yang dimasukkan itu adalah membangkitkan, ada ketertibannya gitu loh Kak. Kalau ketertiban itu di Korintus, kalau ini kan maksudnya Paulus itu memberi semangat buat Timotius kan, di surat Timotius kan dibilang jangan ada orang yang menganggap engkau rendah karena engkau muda gitu. Jadi Timotius tuh dalam keadaan, aduh aku tuh masih muda gitu, tapi aku tuh udah diangkat jadi pemimpin jemaat, didorong-dorong sama Paulus, aduh gimana gitu, dia tuh rasa serba salah. Jadi di sini Paulus sedang memberikan encourage gitu buat si Timotius, anak rohaninya ini. Ingat loh, iman, walaupun kamu muda, kamu tuh mewarisi iman dari nenekmu Lois, dari ibumu Yunike gitu. Kayak gitu sih. Jangan takut lah untuk melayani, jangan takut kamu dianggap junior gitu. Poin tentang ketertiban itu ada di Korintus ya Kak ya? Ya, Korintus. Ya, karena di Korintus orang-orangnya memang budayanya nggak tertib. Baik orang budaya secara kotanya maupun, dan itu terbawa di dalam komunitas Kristen gitu, tidak tertib. Jadi memang budayanya secara mereka, bangsanya itu memang nggak tertib ya, dan orang-orang Kristen yang orang Korintus yang sudah menjadi Kristen juga di gereja juga nggak tertib gitu. Ya, thank you kan. Kita lanjut ke Pak Timur. Ini saya mau tanya sih, apakah Roh Kudus itu tidak berhubungan dengan orang yang tidak percaya? Jadi seolah-olah kayak inklusif hanya untuk orang-orang Kristen atau orang-orang yang akan dipilih begitu. Seperti ada signal atau tanda-tanda bahwa Roh Kudus itu hanya berhubungan dengan orang-orang yang sudah dipilih atau yang akan dipilih. Ini mendasari dari 1 Korintus 2 ayat 3 ya nggak salah, bahwa orang yang bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan itu kalau sudah ada rohnya, Roh Kudus ya, begitu rohnya Bapa atau rohnya Allah itu. Nah, jadi pertanyaan saya simpel saja, apakah Roh Kudus itu hanya berhubungan dengan orang-orang yang percaya? Kepada yang tidak percaya tidak ada komunikasi dan urusan lah begitu. Terima kasih. Dia adalah roh Allah ya, dan dia bisa bekerja melampaui lebih daripada ya terbatas kepada orang-orang percaya saja. Tapi masalahnya begini Pak, masalahnya begini, ketika Roh Kudus bekerja kepada orang-orang yang tidak percaya, jangankan orang yang tidak beragama Kristen, orang Kristen aja ketika Roh Kudus bekerja menegur mereka, itu kan punya respon yang beda-beda. Nah, orang yang masih bandel, orang-orang Kristen yang masih bandel,
Ya, akhirnya menutup kuping untuk Roh Kudus. Nah, untuk orang Kristen aja seperti itu. Jadi bukan Roh Kudus nggak bekerja untuk mereka, tetapi seberapa mereka bisa merespon. Nah, bukan di dalam bangsa-bangsa lain itu tidak punya hikmat. Contohnya misalnya tadi saya katakan ya, untuk orang berhenti dari kejahatan, itu tidak perlu kok jadi Kristen, agama lain juga bisa. Nah, agama orang tidak jadi Kristen, orang agama-agama lain punya kemuliaan dan punya hikmat yang luar biasa. Dan Agustinus dari Hippo mengatakan semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Kalau satu orang bisa punya hikmat seperti itu, bisa punya standar moral seperti itu, tentu itu standar moral dari Allah. Contohnya misalnya tokoh misalnya yang namanya Konghucu ya, yang mendirikan akhirnya guru gitu ya dari agama itu. Kita bisa akui bahwa dia punya ajaran-ajaran yang luhur, yang mulia gitu. Nah, kalau orang Kristen dibandingkan mereka, itu misalnya standarnya di bawah mereka. Maka apa spesialnya jadi orang Kristen? Jadi, apakah Roh Kudus bekerja? Tentu Roh Kudus bekerja. Memberikan kebenaran umum. Standar moral umum. Itu diberikan kepada semua bangsa-bangsa. Semua agama-agama. Ada standar kebenaran umum. Tapi untuk orang Kristen, Roh Kudus berbicara lebih dalam lagi daripada standar kebenaran umum. Dan perlu kepekaan untuk meresponi pimpinan Roh Kudus ini. Jadi kan saya bilang kan, orang di luar Kristen dibilang jangan mencuri. Ada orang yang gengsi untuk mencuri. Harga dirinya tinggi sampai dia nggak mau mencuri. Tapi orang Kristen bukan sekedar berhenti mencuri, tapi mencuri kemuliaan Allah. Contohnya misalnya seperti itu. Motivasi yang lurus, misalnya seperti itu. Jadi standar kebenaran orang Kristen yang Roh Kudus ajarkan itu lebih daripada apa yang dibukakan kepada bangsa-bangsa lain. Dibukakan kepada bangsa-bangsa lain, ya, ada hukum untuk menuntun mereka. Nah, hukum ini dari mana? Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Hukum-hukum yang ada di bangsa-bangsa itu ya pasti datangnya dari Allah juga gitu, sampai mereka punya hikmat yang seperti itu, kemuliaan seperti itu, tapi kemuliaan dalam ukuran manusia ya Pak ya. Bukan dalam ukuran Allah gitu. Orang-orang misalnya yang di Jawa ya Pak Timur kan ngerti budaya Jawa ya. Ada orang-orang yang kita bilang ini perilakunya benar, ini orang yang mulia ini. Nah, banyak orang Kristen yang punya standar moral rendah. Nah, jangan sampai kita merasa udah Kristen tapi standar kebenaran umum aja kita belum nyampe. Sudah gitu bangga lagi udah diselamatkan. Makanya Tuhan ngasih standar di Matius 5:20 itu ya Kak ya? Iya. Gimana Pak Timur? Wah, gamblang banget ini. Jelas. Oke. Kopi, jelas. Ya. Kita lanjutkan dari pertanyaan dari Kak Rizky, Kak Ana. Kak Ana tanya, apakah sebenarnya istilah yang tepat itu adalah karunia roh? Bukan karunia nubuat, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia bahasa roh, dan lain-lain. Karena macam-macamnya itu hanya manifestasinya. Yang kedua, bukankah seharusnya bahasa roh itu Roh Kudus yang menggerakkan lidah? Tetapi apakah juga bisa dari dorongan hati atau perasaan? Ketika seseorang itu ada dorongan gitu ya, rohnya lah yang berdoa. Roh si orang itu sebetulnya. Nah, tetapi digerakkannya oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dan roh orang itu bersama-sama. Kan kalau bahasa Yunani itu sebetulnya nggak ada huruf besar, huruf kecil. Ya, jadi ya rohnya manusia ditulis pneuma, Roh Kudus juga pneuma hagios, tapi kalau roh manusia itu ya pneuma aja gitu. Nah, roh itu bersama-sama berdoa bersama-sama itu kan ada di kitab Roma kalau nggak salah ya. Roh itu berdoa bersama-sama. Roh itu siapa? Ya roh manusia bersama-sama dengan Roh Kudus, gitu. Itu maksudnya. Nah, terkait pertanyaan yang apakah karunia aja ya? Ya, karunia itu kan ada bermacam-macam jenisnya. Makanya supaya jelas gitu. Oh, ini orang ini punya karunia apa, maka dinamakanlah ini dia itu punya karunia begini. Oh, yang ini punya karunia begitu. Berikutnya pertanyaan dari Denny Sumantri. Selamat malam.
izin nanya Kak An, Roh Kudus sebagai penolong, itu seperti apa sih Kak, gambaran jelas peran kerjanya dalam kehidupan manusia sehari-hari? Terima kasih Kak. Pertama, Roh Kudus itu menolong kita mengerti kebenaran. Kedua, Roh Kudus itu mendorong kita dan memimpin kita untuk melakukan itu. Dan memberikan kita kekuatan. Nah, kemarin gitu ya, saya lihat tulisan orang, dikatakan gini, oh orang yang hidup dalam kebenaran itu pasti nggak akan merasa lelah gitu untuk berjuang gitu. Karena kenapa? Karena kekuatannya dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan kita kekuatan untuk hidup benar. Iya, betul. Roh Kudus memberikan kekuatan kita untuk hidup benar, betul. Tapi harus diresponi juga kan dari kita. Dan kita meresponi itu dengan perjuangan gitu. Bukan berarti orang yang taat pada Roh Kudus itu nggak ada perasaan sama sekali. Tuhan Yesus aja berdoa sampai ketakutan, sampai darahnya, keringatnya itu jadi darah kok. Bukan berarti ketika kita taat dengan Roh Kudus itu tidak ada rasa lelah berjuang melawan dosa. Justru ketika kita lelah berjuang melawan dosa, ketika itulah kita sedang menaklukkan daging kita, mematikan daging kita dan taat pada Roh Kudus. Nah, kalau semuanya dari Roh Kudus, kenapa kok kebenaran tiap orang itu, pertobatan tiap orang itu beda-beda? Kekudusan tiap orang itu beda-beda. Kalau semuanya digerakkan oleh Roh Kudus yang sama. Tapi kenapa hasilnya kok beda-beda? Kekudusan setiap orang itu berbeda-beda, ya kan? Perjuangan kebenaran seseorang itu kan beda-beda. Prosesnya setiap orang itu beda-beda. Kenapa pertobatannya beda-beda? Kalau semua itu adalah hasil dari karya Roh Kudus. Berarti kan ada bagian dari manusia juga di situ. Sehingga hasilnya itu berbeda-beda. Ya, jadi Roh Kudus sebagai penolong itu mendampingi kita. Ngajarin kita, mengingatkan kita. Nah, mau nggak kita itu dengerin Roh Kudus? Karena kalau kita nggak dengerin Roh Kudus, misalnya Roh Kudus bilang ya, ketika kita misal balik lagi misalnya ya, mimpin pujian, terus kita merasa, wah bangga nih, yang hadir tuh nangis dilawat Tuhan misalnya ya. Getar-getar. Ya, kayak gitulah. Nah, atau misalnya khotbah, doain orangnya rubuh gitu ya. Bukan karena disundul, karena Roh Kudus gitu. Kita bangga gitu ya. Nah, situ kan kita mulai mencuri, wah gue nih hebat nih gitu ya. Nah, terus Roh Kudus bilang, salah lo ya kamu begitu. Kita mau bertobat nggak langsung? Nah, itu kan. Tapi kalau misalnya orang nggak mau bertobat, alah nggak apa-apa. Nanti lain kali begitu lagi, bangga lagi. Oh, saya kemarin begitu tuh, bisa tuh. Nanti lain kali begitu lagi. Dan merasa diri udah jadi hamba Tuhan yang besar, udah jadi pemimpin pujian yang besar. Ya, gayanya kayak artis gitu. Makanya sekarang ada yang namanya artis rohani kayak gitu. Nah, ketika kita menutup di kuping terhadap teguran-teguran Roh Kudus, akhirnya Roh Kudus diem. Sama tuh kalau kita ngomong sama temen ya, kita yang nyapa duluan selalu, kita yang ngedeketin dia duluan, tapi dianya nggak pernah balas, akhirnya kita diem kan, capek gitu, diem. Nah, seperti itu loh yang namanya mendukakan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus. Bahkan kalau kita sengaja, nggak apa-apa, nanti kalau aku salah, aku minta ampun aja sama Tuhan. Tuhan kan maha baik, Tuhan pasti ngampuni aku. Itu yang namanya menghujat Roh Kudus. Makanya ada yang namanya dosa yang tidak terampuni. Apa itu dosa yang tidak terampuni? Dosa yang tidak diselesaikan. Dosa yang nggak mau bertobat. Itulah menghujat Roh Kudus. Ada dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang tidak terampuni. Apa dosa yang tidak terampuni? Yaitu dosa yang tidak mau diselesaikan, yang nggak mau bertobat. Mengeraskan hati. Ya, itu yang namanya menghujat Roh Kudus, memadamkan roh sampai menghujat Roh Kudus, ngelawan sama Roh Kudus, udah disuruh bertobat nggak mau bertobat, ngelawan. Tadi Kak Bambang angkat tangan terus diturunkan capek mungkin ya. Oh ya, silakan Kak Bambang. Tadi sudah lama tadi nunggu. Silakan. Saya punya pertanyaan Kak. Sebenarnya pertanyaannya udah lama nih. Saya kan, ya kalau kita baca Alkitab ya, kalau Tuhan Yesus itu berdoa atau melakukan segala sesuatu itu kan berdasarkan turunan Roh Kudus. Salah satunya ialah mendoakan orang lain, baik itu yang kerasukan setan ataupun yang sakit disembuhkan. Sampai murid-muridnya juga ketika
Tuhan Yesus menyuruhnya dan mereka melakukan hal yang sama dan itu berhasil. Gitu. Tapi kan sekarang banyak itu Kak, hamba Tuhan yang, ya ini salah satu saudara saya itu apatis gitu, jadi kayak biasanya doakan banyak, oh ya ada di sini yang sakit ini. Nah yang sakit itu kan banyak Kak dalam satu kumpulan itu. Ya contoh kalau itu tayangan langsung di YouTube kan pasti viewernya banyak. Nah tapi mungkin dari 100 yang sembuh cuma 1, 2. Nah jadi orang-orang yang sakit tersebut ya antara percaya atau mencari itu lagi gitu loh, mencari kesembuhan tersebut. Atau umpamanya ya saya juga pernah datang di sebuah ibadah ya, terus kemudian di sini ada yang kakinya panjang sebelah. Nah terus oh ya kamu ya, didoakan, habis didoakan loh tahu-tahu dari sebelah kanan muncul lagi kakinya juga sama. Ya aku juga bingung yang sembuh yang mana ini, kan gitu. Jadi kalau Tuhan Yesus itu kan spesifik dan sembuh gitu loh. Tapi kenapa apakah memang sekarang itu cara kerja Roh Kudus itu beda dengan cara zaman Tuhan Yesus? Jadi ketika hamba Tuhan itu berdoa ya harus sporadis, mana yang sembuh, mana yang enggak, atau ya mereka cuma dengar-dengaran aja, cuma apa ya istilahnya, ya cuman ya asal sikat aja semua ditembak gitu loh, atau gimana Kak? Karena ya saya itu kadang bingung ya kayak pertanyaan tadi yang seperti rekan-rekan semua bilang ya antara bahasa roh, ngajak bahasa roh dan hal sebagainya ya itu terbuka lah buat saya. Cuma untuk hal yang satu ini kadang tuh ya karena kan saudara saya yang sakit itu ya tidak mengalami kesembuhan lewat mujizat tapi lewat pengobatan, lewat dia secara mengubah pola hidup, mengurangi makan minyak, dan akhirnya dia itu wes nggak percaya lagi gitu loh dengan pendeta itu gitu loh istilahnya gitu. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, mujizat itu dalam bahasa Yunani artinya bahasa aslinya adalah simeon atau tanda. Simeon itu petunjuk atau tanda. Petunjuk buat apa? Untuk menunjukkan bahwa Yesus itu datang dari Allah. Misalnya gini, kalau saya datang ke satu kota, terus saya mau cari hotel tempat saya nginep di kota itu, saya akan menggunakan petunjuk arah yang namanya GPS karena saya nggak tahu, ya. Tapi kalau saya di kota saya sendiri di sini di Malang, saya nggak perlu lagi pakai GPS karena saya sudah tahu nggak perlu pakai petunjuk arah, saya udah tahu di sini utara itu mana, barat itu mana, ya. Kan kalau orang di Malang ini suka pakai sana ke barat, nah gitu ya. Kalau saya udah tahu di sini saya udah nggak perlu petunjuk arah lagi, oh yang mana ya yang barat gitu. Nah, Tuhan Yesus membuat tanda atau petunjuk untuk membuktikan bahwa dirinya itu diutus Allah. Jadi kalau orang sudah jadi Kristen, maka dia tidak perlu petunjuk yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Kalau dia udah jadi Kristen. Tidak diperlukan lagi petunjuk atau tanda yang menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Tidak diperlukan lagi mujizat artinya. Yang diperlukan adalah apa? Perubahan karakter. Yang diperlukan adalah apa? Perubahan untuk hidup bertanggung jawab. Orang yang tidak bertanggung jawab tidak akan masuk surga. Karena orang yang tidak bertanggung jawab kan melimpahkan tanggung jawabnya sama orang lain kan. Sama seperti orang malas nggak akan masuk surga. Orang malas kan nyusahin orang lain, suruh orang lain yang ngerjain ininya dia kan. Misalnya yang jalan-jalan ke luar negeri kamu, yang nonton konser Coldplay kamu, aku yang disuruh bayar pinjolnya, katanya gitu kan di Twitter kan. Katanya kan gitu. Itu kan orang yang nggak bertanggung jawab. Pinjol, bunganya lebih gede daripada utangnya, ya kan? Bunganya lebih gede daripada pokoknya. Terus dia minta mujizat supaya Tuhan selesaikan masalahnya. Misal dia adalah orang yang tidak percaya. Mungkin Tuhan kasih kesempatan dengan mujizat. Supaya dia percaya Yesus adalah Tuhan. Dan dia mendengarkan Injil yang mengubah pola pikir. Nah,
Tapi kalau dia udah Kristen, dia udah tahu dong, itu tuh salah. Tuhan tolong nggak? Nggak akan. Kenapa? Karena kalau Tuhan tolong, maka dia akan bilang, kali ini Tuhan tolong, nanti juga Tuhan akan tolong. Perilakunya nggak akan berubah. Tidak mengubahkan karakter. Padahal tujuan Tuhan datang ke dunia. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Bilur-bilur itu, ya, bilur-bilur yang berdarah membersihkan lubuk hati. Kan di Amsal itu kan begitu ya. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan lubuk hati. Bilur-bilur Tuhan Yesus itu bukan untuk menyembuhkan sakit fisik kita. Tapi sakit di jiwa kita, sakit di roh kita. Mengubahkan karakter kita. Itu tujuannya, gitu. Kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus waktu di dunia, tidak semua orang yang sakit itu disembuhkan sama Tuhan Yesus. Saya tadi bilang contohnya yang di Bethesda, di kolam Bethesda itu kan. Berapa banyak orang di situ, tapi cuma satu yang disembuhkan. Yang disuruh mengangkat tilamnya itu cuma satu. Yang lain-lain, yang sama-sama tergeletak di situ, kenapa Tuhan nggak sembuhkan? Kenapa yang itu Tuhan sembuhkan? Artinya Tuhan bertindak berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Oh, yang ini loh yang perlu disembuhin. Ketika Petrus setelah dibaptis Roh Kudus ya, di Kisah Para Rasul ya, itu jalan melalui gerbang indah Bait Allah, gerbang yang namanya gerbang indah masuk ke Bait Allah. Itu di situ ada orang yang sudah 40 tahun lumpuh dan setiap hari duduk di situ meminta-minta. Terus ketika Petrus dan Yohanes lewat, orang ini melihat Petrus. Di situ dia udah duduk 40 tahun. Pernah ketemu Yesus nggak kira-kira? Pasti pernah. Kenapa dia nggak disembuhin? Tapi dia disembuhkannya melalui Petrus. Ada maksud kan di situ kan? Tidak semua orang itu dijamah dengan kesembuhan, gitu, dengan mujizat. Nah, ketika Petrus lewat kan di situ kan orang itu mau minta duit kan sama Petrus kan? Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Bangkit dan berjalanlah dalam nama Yesus. Dan orang-orang itu, mujizat itu orang-orang itu percaya. Ya, karena orang itu sudah bertahun-tahun duduk di situ. Sudah 40 tahun duduk di situ. Nah, ada maksud ketika mujizat itu dibuat. Ada maksud yang bertujuan untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus dulu nggak sembuhin orang ini, tapi disembuhin melalui Petrus, supaya gereja Tuhan yang baru lahir itu pada saat itu semakin besar. Jadi, tanda dan mujizat itu artinya adalah petunjuk untuk mengarahkan orang kepada Yesus, dan setelah orang datang kepada Yesus adalah diubahkan. Ya, jadi memang nggak semua penyakit itu bisa disembuhkan dengan mujizat, ada yang harus pengobatan. Mungkin di situ Tuhan mengajarkan kita untuk sabar, untuk hidup bertanggung jawab, misalnya ya. Atau penyakit yang bukan karena kesalahan kita, bisa jadi kita kena penyakit yang bukan karena kesalahan kita, ya. Kita udah jaga kesehatan tapi kita sakit. Contohnya misalnya Ayub. Tapi ada sesuatu yang Ayub pelajari melalui penderitaannya itu kan. Dia bisa mengenal Tuhan secara pribadi misalnya. Bahkan ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat pun, Tuhan Yesus melarang itu diviralkan kan. Melarang dengan keras, nggak boleh gitu. Nggak boleh ini dicerita-ceritain gitu. Kenapa? Supaya jangan orang itu semakin datang kepada dia hanya untuk menyelesaikan urusan-urusan jasmani, urusan-urusan duniawi aja. Jadi, apa yang bisa dilakukan manusia dengan upayanya sendiri, sebetulnya itu menjadi tanggung jawab manusia itu sendiri. Tapi di luar itu, maka itu adalah urusannya Tuhan. Gitu. Setelah kita berusaha berobat, tapi kita nggak sembuh juga, ya udah kita pasrahkan sama Tuhan. Tuhan maunya apa gitu? Kalau Tuhan mau sembuhkan ya tolong. Kalau enggak ya udah gitu. Aku berserah kepada ketetapanmu. Gitu ya Kak Bambang ya. 2 pertanyaan terakhir Kak. Setelah itu kita terus Kak. Dari Kak Dian. Kak Ana mau tanya dalam nats Alkitab 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Maksudnya bagaimana, Kak? Ya, bernubuat di sini kan bukan foretelling ke depan gitu ya. Bukan. Tapi maksudnya di sini adalah berkata-kata yang membangun. Ya, membangun jemaat. Berkata-kata yang di ayat 3-nya ya.
Siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Ini maksud nubuatnya di sini. Membangun, menasehati, dan menghibur. Gitu. Membangun, menasehati, dan menghibur. Ya, nubuat di sini bukan nubuat yang, oh nanti kamu jadi hamba Tuhan besar. Nanti kamu kaya raya, bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Bukan itu. Ya, Ya, tapi sebab membangun. terjemahannya Indonesia ini agak selalu membingungkan. Seperti itu Ya, ya, Kak berikutnya, Dian. Dari Denny tadi, ngelanjutin sedikit sebenarnya, Kak. Tapi sebenarnya sudah diterangkan Kak Ana sih. Izin melanjutkan, Kak. Jadi dalam suatu hal ketika Roh Kudus sedang menolong, namun respon kita tidak ada, apakah Roh Kudus akan meninggalkan kita, Kak? Kalau kita udah sama sekali tidak merespon, Roh Kudus akan meninggalkan kita. Tapi kalau kita masih bertanya-tanya, aduh, aku tadi kemarin itu berdosa ya, aduh, Roh Kudus tinggalin saya nggak ya? Nah, kalau masih begitu, tandanya Roh Kudus masih ada sama kita. Masih mengingatkan kita. Oke, kalau begitu. Terima kasih, Kak Ana.